Baik banget, jelas-jelas, Pak. Oke, ini senang sekali nih bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan di acara Leaders Talks dan juga pembebas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi setiap kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kita bersyukur hari ini kita diadukan anugerah oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul di acara yang sangat baik dan sangat menarik. Apalagi acara ini juga kita lakukan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya, setiap tanggal 28 Oktober biasanya kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mungkin perlu saya sedikit menyampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih saya ya kepada tentu saja pembicara Bang Marojahan Sintong Sijabat, kemudian juga tentu saja bagi para panitia baik dari BEM khususnya pembebas dan juga rekan-rekan mahasiswa dari kelas kepemimpinan yang ini menjadi bagian daripada service learning project-nya, dan saya berharap bahwa ini akan juga bermanfaat karena banyak partisipan yang sudah hadir di dalam Leaders Talk Series ini. Ada 323. Semoga ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi setiap kita. Nah, kenapa kita harus kumpul-kumpul memperingati Hari Sumpah Pemuda? Ya, saya percaya bahwa dulu 28 sejarah Sumpah Pemuda itu sendiri yaitu berawal dari adanya Kongres Pemuda kedua ya. Nah, Kongres Pemuda kedua dulu itu istilahnya itu lebihnya adalah Kongres Kerapatan Pemuda. Ya, jadi bahasanya agak beda dengan sekarang. Saya bacakan bahwa itu kongres itu dimotori oleh para tokoh pemuda dan pemudi Indonesia, dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama, dan daerah. Nah, saya berharap juga hari ini para pemuda-pemuda, tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin pemuda, ya, pemimpin tidak berarti harus struktur tertentu, pemimpin bicara setiap kita yang hadir di tempat ini yang memang mau hidupnya itu memberikan dampak, memberikan pengaruh bagi orang-orang. Nah, pada waktu itu mereka berkumpul bukan hanya sekedar ngumpul doang ya, tapi mereka juga berdiskusi, tukar pikiran, mematangkan gagasan, sehingga akhirnya ada sebuah ide ataupun kesepakatan. Ya, kita ingat ada semacam ikrar ya, yang pada akhirnya ikrar tersebut disebutkan sebagai Sumpah Pemuda. Nah, saya berharap juga di dalam diskusi kita dalam talk series ini juga kita juga bisa berdiskusi, bertukar pikiran, dan juga mematangkan gagasan yang mungkin dimotori terlebih dahulu oleh narasumber kita, Bang Marojahan. Kemudian nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan, sisi diskusi, diharapkan ini betul-betul bisa hidup, sehingga ada gagasan-gagasan, ada ide-ide yang bisa keluar dari pertemuan kita hari ini. Ya. Nah, yang kita harapkan adalah kalau dulu Sumpah Pemuda bicara tentang mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, rasanya untuk pertemuan kita kali ini kita nggak lagi ngomongin tentang hal itu. Tetapi kita mau bersatu untuk apa? Untuk bersama-sama bangkit. Kalau dulu bangkit melawan kolonial, penjajah. Nah, kalau sekarang kita tidak dijajah lagi secara konteks kenegaraan ya. Tetapi saat ini baik Indonesia maupun negara-negara di dunia ini sedang tanda kutip dijajah oleh yang namanya COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita bersatu bersama-sama bangkit melawan COVID-19. Nah, ini tema kita di dalam Leaders Talk Series Explain Bebas kali ini. Tetapi saya percaya bukan hanya sekedar melawan COVID-19 sebetulnya. Tetapi bagaimana kita juga bersatu bersama, kita bangkit untuk melawan mungkin dampak-dampak atau akibat daripada terjadinya COVID-19 ini, dan juga masalah-masalah yang lain yang terjadi di negeri dan bangsa ini yang saya sangat percaya pemuda itu memiliki peran yang sangat penting. Ya, kita bangkit melawan apa? Mungkin melawan hoax, melawan provokasi, melawan masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh COVID-19 ini, atau juga masalah hukum, masalah ekonomi, masalah pendidikan, ada masalah SARA juga. Nah, masalah-masalah yang ada di bangsa kita ini, mari sebagai pemuda bersama-sama bersatu kita bangkit sehingga betul-betul Indonesia bukan hanya melawan COVID-19, tapi Indonesia akan bangkit dan maju bersama-sama. Karena para pemimpin-pemimpin masa depan ini yang juga ikut
berjuang bersama-sama. Nah, saya akhiri dengan satu quotes dari proklamator kita, Insinyur Soekarno. Ada dua quotes-nya yang saya coba mau sampaikan ke teman-teman, yang dua-duanya ini terkait dengan pemuda. Yang satu ini udah sangat umum, yaitu beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Nah, ini yang menarik. Dan beri aku 10 pemuda. Kalau yang tadi 1000 orang tua, tapi ini cukup 10 pemuda. Niscaya akan kuguncang dunia. Saya percaya Pak Soekarno bukan hanya sekedar bicara retoris belaka, tapi ini betul-betul ada makna bahwa Pak Soekarno, proklamator kita, Presiden RI yang pertama, percaya dan melihat potensi besar dari pemuda. Dan saya juga percaya teman-teman pemuda juga punya potensi yang sebesar ini. Quotes yang kedua yaitu, kalau pemuda sudah berumur 21 ataupun 22, dan saya percaya bahwa ini sudah tidak dibatasi oleh umur 21 atau 22. Dikatakan, kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun, sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak berkiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digundulin saja kepalanya. Jadi saya berharap quotes ini kita simak baik-baik. Kalau kita sebagai pemuda nggak punya cita-cita, tidak mau berjuang, tidak mau bergiat untuk tanah air kita, ya mungkin ikutin sarannya Pak Soekarno, gundulin aja. Semoga tidak ada pemuda di sini atau pemudi di sini yang layak untuk digunduli karena semuanya mau berperan aktif. Mari teman-teman semuanya kita semangat bersama-sama mengikuti Leaderstock Series X Pembebas ini. Semoga semuanya yang mengikuti ini mendapatkan faedahnya, manfaatnya, dan bukan hanya sekedar tahu, kita mau dan kita mampu untuk melakukan apa yang baik yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mantap sekali Pak Andri. Pemimpin adalah orang-orang yang hatinya ingin merubah orang lain gitu ya. Kalau Sumpah Pemuda dulu mempersatukan untuk memerdekakan Indonesia, kita ingin bersatu untuk bersama-sama bangkit teman-teman. Mantap sekali dari Pak Andri. Terima kasih sekali lagi Pak Andri untuk kata sambutannya. Oke, mantap sekali. Selanjutnya, kita akan mengundang Kak Evelyn Floreta, selaku Ketua Presiden BEM, untuk memberikan kata sambutan. Untuk Kak Evelyn Floreta, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you. Yang saya hormati, Pak Andri Panjaitan, selaku Direktur Student Life UPH, Bapak Marujahan, selaku narasumber kita hari ini, dan yang saya kasihi, teman-teman semuanya yang udah hadir dalam talk show kali ini. Selamat pagi semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas talk show dengan topik Pemuda Bangkit Melawan COVID-19. Tidak terasa sudah 7 bulan kita melakukan online learning atau study from home, work from home, dan pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar dari kita ini terasa membosankan, cepat atau lambat akan berakhir, terutama saat nanti vaksin ditemukan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita sebagai kaum muda itu bisa bangkit melawan pandemi COVID-19? Dan bagaimana kita sebagai kaum muda itu tidak duduk saja, duduk diam menunggu, tapi kita melakukan sesuatu yang kita bisa dan menjadi bagian dari solusi, be part of the solution. Mulai dari hal yang paling kecil dan yang sederhana sampai hal yang besar dan berdampak bagi banyak orang. Semoga melalui talk show ini, kita teman-teman semua yang hadir di sini dapat termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan sesuatu, untuk terus bersemangat, melakukan apa yang sesuai dengan kemampuan dan passion kita masing-masing untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Saya rasa itu saja dari saya. Bagi teman-teman semuanya, selamat mengikuti talk show ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kata sambutannya, Kak Evelyn. Baik, terima kasih Kak Evelyn. Sekarang kita lanjut kepada penyambutan moderator kita pada pagi hari ini. Nama yang akan muncul sudah tidak akan asing lagi untuk teman-teman UPH semuanya. Beliau sering sekali muncul di berbagai event UPH, mulai dari UPH Festival hingga event-event lainnya. Moderator kita merupakan Direktur Administrasi Fakultas dan Student Services di tahun 2012 hingga 2017 pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Universitas Pelita Harapan. Beliau juga merupakan Vice Chairman of International Education di Indonesian Chamber of Commerce and Industry pada tahun 2013 hingga 2015. Beliau juga merupakan Direktur Student Life di Universitas Pelita Harapan
mulai dari 2017 hingga sekarang. Yang terakhir, beliau juga merupakan PhD candidate, Doctoral Research in Management di Universitas Pelita Harapan hingga sekarang. Selamat pagi, Pak Andri. Maaf, Pak, suaranya belum keluar, Pak. Iya. Selamat dan semangat pagi semuanya. Thank you nih, sudah kita bisa bersama-sama di tempat ini. Mantap. Gimana, Pak, kesannya Bapak akan ikut andil dalam membentuk calon-calon pemimpin di Indonesia melalui talk show ini, Pak? Tentu aja dong, Arlene. Kenapa saya juga sangat mendorong teman-teman baik dari BEM maupun juga dari kelas kepemimpinan, karena memang rasanya anak muda ini memang harus menjadi ujung tombak untuk kita bangkit, bukan hanya lawan COVID seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi saya sangat ingin ada menjadi bagian di dalam satu hal yang besar ini. Mantap sekali, Pak Andri. Baik, mari kita sambut saja Bapak Andri M. Panjaitan semuanya. Boleh diberikan tepuk tangan virtual untuk menyambut Bapak Andri? Baik, terima kasih. Nah, tak ada asap, tak ada api. Tentunya acara hari ini tidak akan lengkap tanpa adanya seorang narasumber. Narasumber kita merupakan lulusan Sarjana Teologi di Southeast Asia Bible Seminary pada tahun 1993. Beliau juga merupakan Magister Teologi di Southeast Asia Bible Seminary pada tahun 2003. Beliau juga merupakan pendiri dari Three Jobs Ministry dari tahun 2008 hingga sekarang. Beliau juga yang memulai gerakan Why Wait dari tahun 2008 hingga sekarang. Dan yang terakhir, beliau juga merupakan pendiri dan pembicara di seminar Shape the Future Today dari tahun 2012 hingga sekarang. Mari kita sambut Bapak Marojahan Sintong Sijabat. Ya, untuk menyambut Bapak Marojahan, boleh kita berikan tepuk tangan virtualnya, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami mau serahkan sesi ini kepada Pak Andri selaku moderator. Silakan, Pak Andri. Oke. Selamat pagi, Bang Marojahan. Ini di layar kita yang kelihatan ini fotonya. Dari fotonya saja kita sudah bisa lihat rasanya beliau ini akan bisa memberikan banyak motivasi, inspirasi, bukan hanya sekedar informasi-informasi saja yang mungkin akan bermanfaat buat setiap kita nih. Oke. Ini apakah Bang Marjan sudah bergabung dengan kita? Yap. Wih. Bang. Horas, Bang. Horas. Mantap kali. Abang ini kelihatannya masih sama kayak mahasiswa-mahasiswi penampilannya. Bukan, aku bapaknya. Cuman ya itu, jiwanya masih muda bener kayaknya nih ya. Oh, syukurlah, syukurlah. Iya. Sehat, Bang? Sehat. Gimana nih selama COVID, ngapain aja nih, Bang? Ya, yang pasti inilah saat-saat bagi saya merawat kembali apa yang pernah kutinggalkan. Sebelum COVID, saya kemana-mana, 20 hari di luar, 10 hari di rumah. Sekarang aku di rumah, kurawat istriku, kurawat anak-anakku, kurawat hal-hal di lingkungan gitu. Ini jadi artinya, Bang, ini COVID ini bukan sesuatu yang sebenarnya harus kita takuti ya. Bukan sebuah ancaman ya, tapi bisa jadi kesempatan ya buat kita meresponi dengan benar, hasilnya bisa benar juga ya, Bang ya? Sangat setuju, sangat setuju. Dan itu yang saya syukuri dengan keadaan ini, betapa saya lebih dekat kepada istri, lebih dekat kepada anak-anak, dan juga lebih dekat kepada lingkungan. Dan tentu saja lebih dekat sama Tuhan ya, Bang ya. Lebih banyak waktu sekarang ya. Pasti. Oke, Bang. Nih kita kan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Makanya cocok banget nih Abang yang kita minta untuk bicara nih. Karena bisa mewakili pemuda juga nih tetap gitu. Ini kan kita sudah bicara tentang Sumpah Pemuda, khususnya tahun ini temanya itu kan bicara tentang bagaimana pemuda itu bersatu dan juga bangkit, khususnya untuk melawan COVID-19 ini. Mungkin sebelum kita masuk ke topik itu lebih jauh lagi terkait dengan yang dulu itu, Bang.
28 Oktober 1928 itu, Bang. Mereka itu kan bersatu bersama-sama karena punya keinginan bersama-sama untuk bangkit, untuk maju supaya Indonesia tidak lagi di bawah penjajahan kolonial. Begitu ya, Bang ya. Nah, itu kan pasti terkait juga dengan konteks wawasan Nusantara kalau sekarang ini. Mungkin Bang bisa sedikit cerita dalam konteks sekarang ini wawasan Nusantara itu seperti apa sih, Bang? Kalau saya melihat dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, terjadi segmentasi di antara masyarakat kita ya. Di mana seakan-akan kelompokku paling benar, kelompokku paling hebat, rasku paling keren. Dan jadi lupa dengan konteks Sumpah Pemuda itu ya. Kalau goalnya adalah NKRI, kalau goalnya adalah seluruh Indonesia, kenapa sekarang masing-masing justru mengedepankan kelompoknya? Dan saya pikir kalau kita lihat bersama-sama secara utuh dari Sabang sampai Merauke, kalau masing-masing kita mendahulukan kelompok, maka Indonesia nggak ada sebenarnya. Dan kalau Indonesia nggak ada, lalu mau apa? Dan kalau hari ini kalian mengajak saya berbicara mengenai orang-orang muda, saya pikir dengan jumlah orang muda yang begitu banyak di Indonesia, harusnya pertemuan ini menjadi pertemuan yang powerful. Kalau dibawa pulang ke dalam kelompok masing-masing, akan menjadi sesuatu yang mengubahkan gitu. Nah, kalau gitu kira-kira kalau dalam kondisi kan sekarang nih lagi ada COVID-19 nih, Bang Marajahan. Ya, daripada sibuk ngurusin golongan, kelompok, sukunya sendiri, ini kan harusnya kita bersatu nih, sama-sama ngelawan COVID-19. Nah, kira-kira apa nih perannya kesatuan dan persatuan negara, khususnya anak-anak muda ini, ya, dalam konteks wawasan Nusantara untuk kita bisa sama-sama perang melawan COVID-19, Pak? Saya melihat dalam beberapa bulan terakhir ini, yang paling tahan terhadap COVID adalah orang muda. Yang paling sedikit mati orang muda. Artinya apa sih? Buat saya harusnya, karena kalian lebih tahan berhadapan dengan sakit penyakit yang bernama COVID-19 ini, virus ini gitu, maka kalian menjadi ujung tombak di depan untuk bertarung untuk Indonesia. Sebagai contoh, umpamanya kalau Pancasila, nilai-nilai salah satu yang terkandung di dalamnya adalah gotong royong. Gotong royong, kerjasama satu sama lain, maka seharusnya ada banyak hal yang bisa dilakukan orang muda. Sebagai contoh, umpamanya teman-temanku, kalau di rumah kami gitu ya, teknologi ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Saya usia 53 tahun, istri saya usia 51 tahun. Anak saya usia 24 tahun dan 22 tahun dan 13 tahun. Mereka sangat hebat dikatakan mengenai teknologi ini. Sedangkan kami, sebagai contoh, namanya kalau Jehian, anak saya pertama bilang begini, saya kasih informasi kepada dia langsung bisa tebak. Itu pasti dari grup WA kan, Pak? Itu pasti dari grup WA kan? Lalu saya bilang, kenapa rupanya? Itu banyak bohongnya dibilang. Bayangkan, kami ini dianggap banyak bohongnya karena grup WA bapak-bapak itu ya kelasnya semana gitu. Bisa bayangkan teman-temanku, kalau betul kami dibohongi, maka kalian orang-orang muda yang memberitahu kami kan, bahwa kami dibohongi gitu. Itu salah satu buat saya, Bang Andri, Bang atau Bapak dipanggil nih? Adek aja lah. Bagaimana kita bisa mempertajam dikatakan keberadaan teknologi itu melalui pengetahuan kalian orang-orang muda yang jauh lebih canggih dari kami. Jadi artinya nih cerdas dari sisi literasi dan juga menggunakan teknologi untuk mencerdaskan bangsa ini supaya nggak mudah terprovokasi, tertipu oleh hoax, kira-kira begitu ya Bang ya? Ya, setuju banget. Jadi artinya bisa dong anak-anak muda ini kita encourage untuk mereka bisa menggunakan kemampuan teknologi mereka, mungkin menggunakan IT, sosial media untuk bisa campaign, mungkin mengencourage rakyat untuk bisa dalam konteks COVID melakukan apa yang sebetulnya dianjurkan oleh pemerintah maupun juga dari tim kesehatan ataupun jadi tim
gugus untuk penanggulangan COVID-19 ya Bang ya? Saya sangat setuju. Bang, mungkin ada materi-materi yang Abang juga mau sampaikan, Bang? Terima kasih Pak Andri, engkau mengingatkan saya. Teman-temanku seluruh Indonesia atau seluruh peserta, izinkan saya menyampaikan 15 menit mengenai tantangan saya bagi kalian. Saya share screen dulu ya. Saya boleh diberi kesempatan untuk share screen. Oke. Apakah sudah muncul di layar? Oke. Teman-temanku sekalian, saya mau menantang kalian dengan seorang yang sangat muda di awalnya, dengan segala kemampuannya, kemudian dia belajar di tempat yang paling menjadi pusat akademik, mirip UPH, dengan kemampuan akademik di atas rata-rata manusia, kemudian dengan segala fasilitas yang bukan main, seorang bernama Musa. 40 tahun pertama dia petarung, 40 tahun kedua dia juga petarung, 40 tahun ketiga dan dia juga petarung. Nah, saya mau menantang kalian bersama-sama dari orang yang bernama Musa. Ini perkataan dia. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 3 poin saya mau menantangmu hari ini untuk kau bawa pulang dan kau hidupi bersama-sama. Saya berikan tema ini bagi kita. Orang muda, hidup hanya sekali kan? Saya ulangi lagi. Orang muda, hidup hanya sekali kan? Orang muda berkata karena sekali maka nikmati luar biasanya. Karena cuma sekali ya gunakan demi kebahagiaan kita masing-masing. Kalau anak saya yang paling kecil, dia lebih mengamati, dia mengatakan begini, Papa, lahir, terus gede, terus mati. Lalu mau ngapain sekarang? Lahir, besar, mati. Saya pikir, ini anak kecil, pertanyaannya kayak orang tua banget kan? Tapi saya bersyukur banget, saya berkata kepada anak muda itu. Anak saya Jason namanya, saya berkata kepada dia, Nak, untuk hidup saja sudah merupakan kehormatan. Kau diberi kesempatan hidup kehormatan. Kalau kau bisa gede, kau bisa memberi pengaruh. Kalau kau menjadi orang yang sangat tua kelak, engkau akan menasehati orang-orang muda. Saya berkata kepada dia. Dia melongok memperhatikan saya. Jadi orang muda, saya menantangmu hari ini, hidup hanya satu kali, bukan sama dengan nikmati semuanya, justru hidup hanya satu kali, bagaimana bermakna sedalam-dalamnya. Orang muda, lihat sama-sama. Hidup itu seperti rangkaian puzzle, kan? Hari ini kita sedang menyusun bagian-bagian terpenting yang memudahkan kita menemukan bentuk sesungguhnya. Menemukan bentuk sesungguhnya. Engkau di UPH, engkau di kampusmu. Apa yang mau kau lakukan dikatakan dalam bagian yang bernama akademik tinggi. Saya tahu banyak orang keluar dari akademik tinggi justru jadi penipu. Jadi penipu, saya tahu persis itu. Kalau jadi politisi penipu. Orang kaya raya menjadi orang kaya raya penipu. Tapi kalau kau mengatakan itu kehidupan, betapa sederhananya cara pikirmu, teman-temanku. Betapa simpelnya cara hidup itu. Kalau hanya kita mengatakan bahwa para penipu bisa menipu orang lain, itulah kehidupan. Teman-temanku, lihat sama-sama. Jika engkau kehilangan satu puzzle saja, satu keping puzzle saja, maka gambar ini adalah kehidupan itu. Kita berkata nggak apa-apa kehilangan satu kesempatan. Yang bilang nggak apa-apa siapa? Kalau keping puzzle itu kehilangan merupakan gigi, seperti ini gambarnya. Yang saya mau katakan kepadamu teman-temanku adalah, siapa bilang bahwa perkara kecil boleh diremehkan? Sama sekali tidak.
Sama sekali tidak. Setiap bagian adalah penting di bagiannya. Setiap bagian penting di bagiannya. Keping yang satu berdampak bagi keping yang lain. Apa artinya? Engkau sebagai orang muda jangan bilang, cuma saya yang rusak kok. Cuma saya yang rusak kok. Dengarkan kalimat ini. Kalau engkau rusak, ayah ibumu pasti mengalami kerusakan yang kau alami itu. Adik-adikmu, abangmu, keluarga besarmu. Kalau kau Kristen, pendetamu. Karena kau sudah berjumpa dengan saya hari ini, aku akan mengalami kesedihan. Kenapa? Kau pernah berjumpa dengan saya. Artinya apa? Saya akan laporkan kepada Tuhan yang memanggil saya jadi hambanya, saya gagal dalam berjumpa dengan engkau. Ketika keping terpasang di posisi masing-masing, terlihatlah semuanya. Orang muda, dapatkah kepinganmu menjadi berdampak dikatakan bagi kepingan yang lain? Atau dapatkah dikatakan kau katakan bagian hidupmu hari ini menjadi sesuatu yang kau bentuk sedemikian rupa dan gambaran hidupmu terlihat dengan jelas? Selalu tanya Tuhan pemilik gambaran besarnya. Dan kau akan menemukan semuanya. Kau bisa bayangkan teman-temanku kalau kehilangan satu keping? Atau kau bisa bayangkan kalau kau kehilangan dikatakan pelajaran di kampus dengan akademik tinggi yang kau alami hari ini? Yang saya mau katakan padamu teman-temanku, tidak ada waktu harusnya bagimu berkata, hidup hanya hidup gue, nggak ada hubungannya dengan pihak lain. Mari, saya menantangmu menghafal kata-kata ini coba. Hidup itu satu kali. Mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Saya ingin kau menghafalnya. Bersama-sama. Hidup itu satu kali. Mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Barang siapa di antaramu yang hafal, nanti beritahu sepanitia, Kesia, Amadea, satu orang saya kasih buku, Mantap Jiwa. Saya kirim buku itu untukmu dengan tanda tangan Jerome. Sama-sama. Hidup itu satu kali. Mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Orang-orang muda, pikirkan sama-sama. Gambar yang di sebelah adalah seorang bernama Billy Graham. Billy Graham, seorang pengkhotbah dengan 1 miliar umat. Tidak ada orang pengkhotbah sebesar ini sebelum dia dan sesudah dia. Dia meninggal hampir 100 tahun usianya. Apa yang mengagumkan dari pria ini? Persembahan bermiliar-miliar. Kehormatan orang begitu banyak kepada pria ini. Apa yang membuat dia dihormati sampai kepada kematiannya? Satu, dia tidak akan menggunakan apapun yang bukan haknya. Kau bisa bayangkan? Hari ini begitu banyak pendeta jatuh karena uang. Begitu banyak dikatakan pimpinan jatuh karena seks. Begitu banyak orang muda sembarangan dengan kehidupan. Tapi seorang di antara manusia, seorang bernama Billy Graham, kedapatan setia sampai kepada kematian. Orang muda, saya menantangmu. Hargai hidupmu. Pilih hal-hal terbaik. Sampai orang membuat karikatur ini, disambut oleh malaikat dia. Kalimatnya adalah, Tuan Billy Graham, ada jutaan orang menyambutmu di pintu sorga. Orang-orang akan berterima kasih karena hidupmu dan karena pemberitaanmu. Saya Musa kamu.
Teman-temanku, saya mau menantangmu dengan kalimat ini. Memahami hidup sebagai panggilan Tuhan. Apakah hidupmu berharga? Ya. Tujuannya apa? Panggilan Tuhan. Apakah tujuanmu berharga sebagai orang Indonesia? Iya. Panggilanmu untuk orang Indonesia. Agama apapun kamu, apapun kepercayaanmu, harusnya engkau dan saya memiliki hati yang jelas bagi pembangunan Indonesia. Bukan pembangunan kelompok. Kenapa? Saya meyakini dengan jelas, kalau kau percayai adalah kebenaran, harusnya itu berdampak bagi Indonesia. Bukan hanya untuk kelompokmu saja. Karena teman-temanku, apa goalmu? Set your goal. Set your goal. Rancang goalmu. Tujuanmu apa? Saya menantang orang-orang muda di seluruh Indonesia. Kalau kau mati usia 70, siapa kamu hari itu? Goal setting merancang hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Apa panggilanmu? Wujudkan itu, lakukan itu. Bertarung di situ. Saya, Musa, kamu mewujudkan hidup sebagai panggilan Tuhan. Pertama, memahami hidup. Yang kedua, bertindak dong. Jangan cuma paham. Hari ini kita bicara mengenai bangkit melawan COVID sebagai orang-orang muda. Kau memahami banyak hal hari ini. Kalau sesudah talk show ini, engkau nggak bertindak apapun kepada tetanggamu, kepada temanmu, itu kegagalan saya. Kegagalan kita semua. Sekaligus kegagalan kita hanya sanggup mendengar, nggak sanggup memahami, nggak sanggup melakukan, atau nggak mau lebih tepatnya. Make plan, get to work. Sama-sama baca. 2, 3. Yang paling penting, bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Ada jagoan matematika di sini? Jerome belajar matematika dan dia buat video mengenai matematika, mengenai COVID-19. Aku senang banget. Ketika saya tonton itu, saya bersyukur banget ketika saya melihat secara matematika bahkan bisa mengajar manusia kapan COVID itu bisa berhenti. Kapan berhenti COVID itu dirancang oleh orang matematika kalau semua aspek yang dibutuhkan untuk berhentinya dikatakan COVID itu dihitung secara matematis dan dilakukan dalam kehidupan, itu pasti akan sangat berdampak. Dan sedikit bangga dengan Surabaya, teman-temanku. Kami punya pemimpin yang keren banget. Ibu Risma hari ini boleh dia dikerjain orang dengan dikatakan, oh sekarang Surabaya zona hitam. Oh Surabaya zona merah. Tapi tahukah engkau, Surabaya kota yang paling terkendali karena kami punya pemimpin bernama Risma. Saya berharap sih dia ke Jakarta atau dia lebih meng-Indonesia. Kenapa saya mengatakan ini, temanku? Risma jelas adalah orang yang dari orang mudanya sangat dikatakan mendorong dirinya untuk meng-Indonesia, bukan mengkelompok, tapi meng-Indonesia, dan itu sesuai dengan percakapan kita hari ini. Yang paling penting bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Terakhir, saya, Musa, kamu. The last, menyelesaikan hidup sebagai panggilan Tuhan. Tuntaskan. Reach your goal. Wujudkan goalmu. Orang muda, saya menantangmu. Sama-sama baca dan bawa dalam kehidupanmu. 2, 3. Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu nanti. Sekali lagi. Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu nanti. Kalau kau punya pulpen, tuliskan apa komitmenmu hari ini. Mau jadi apa? Saya berkata kepada teman-temanku anak-anak SMA, SMP, bahkan kalau kau menjadi tukang beca pun, kau perlu buat komitmen jadi tukang beca. Kenapa? Memangnya tukang beca boleh punya betis yang lemah? Nggak mungkin. Mari temanku, komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu nanti. Silakan Pak Andri. Saya sudah selesai. Thank you banget nih Bang, ingetin kita semua nih bahwa Tuhan ciptain kita punya tujuan ya. Dan menempatkan pemuda ada di bangsa Indonesia ini juga dengan tujuan gitu ya Bang ya. Ya. Jadi memang artinya ya kita tidak hanya sekedar tadi katanya tahu, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Nah itu yang memang kita harapkan hari ini melalui Leader Talk series Expert Bebas ini, banyak hal yang nanti kita akan tahu sama-sama, yang kemudian nanti apa nih yang kita mau lakukan, kira-kira begitu. Bang, kita lanjut lagi nih Bang, terkait dengan apa yang Abang sampaikan tadi kan bicara karena hidup cuma sekali, mati juga cuma sekali, artinya pemuda ini harus
berbuat sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya hidup sebaik-baiknya, mati juga sebaik-baiknya. Nah, dalam konteks pemuda yang hidup berbuat sebaik-baiknya ini, kira-kira untuk konteks yang sekarang nih, khususnya terkait dengan COVID-19, ada ide nggak, Bang? Apa aja sih yang sebetulnya bisa dilakukan oleh para pemuda ini, Bang? Saya tidak tahu, kalian percaya COVID-19 sebagai pandemi atau hanya hoax? Dan saya menyayangkan banget. Ada banyak orang yang berkata pandemi adalah hoax. Dan buat saya teman-temanku, kalau kau menganggap pandemi adalah hoax, tapi banyak yang mati, minimal biarlah kebebasanmu dalam berpikir itu cukupkan untuk dirimu sendiri. Karena dunia berkata ini pandemi. Karena dunia berkata ini pandemi, engkau berkata bukan, maka harusnya boleh nggak kebebasanmu berpikir itu cukupkan untuk dirimu sendiri? Karena engkau membawa pandemi itu kepada orang lain masalahnya. Kecuali kau mau berkata begini, gue mau mati sendiri aja kah? Tapi tidak kan? Engkau nongkrong. Orang-orang muda dikatakan ke kafe. Menganggap dikatakan semua oke. Buat aku teman-temanku, biarlah kebebasanmu hanya berlaku bagimu kalau kau nggak percaya pandemi. Tapi buat saya pribadi, harusnya kalau dunia berkata ini adalah pandemi, biarlah kebebasanmu kau tahan terlebih dahulu di situ, minimal kau tidak merusak orang lain begitu. Jadi paling enggak, mulai dari diri kita sendiri, kita harus ngejaga diri kita sendiri dulu, Bang ya. Supaya paling enggak kita tidak melakukan sesuatu yang nggak baik yang bisa berdampak buat orang lain. Kalaupun kita punya pemikiran tertentu tentang kejadian pandemi COVID-19 ini, tapi paling tidak kita harus lihat secara konteks keseluruhan ya, dampaknya akan seperti apa ya, Bang. Ini cocok banget loh, Bang, karena memang sebagian panitia ini mereka ini dari mata kuliah kepemimpinan. Di kepemimpinan itu memang belajar tentang lead self, lead others, lead teams, dan lead organization. Cara kepemimpinan memang harus dimulai dari memimpin diri sendiri. Jadi tadi sebetulnya Abang sedang mengingatkan setiap pemuda, mulailah dengan memimpin diri sendiri sebelum kita bisa berdampak lebih luas lagi. Memimpin diri sendiri artinya menjaga juga nih yang benar, sehingga apa yang disampaikan juga adalah kebenaran, kira-kira gitu ya, Bang. Jangan kemakan sama hoax. Betul sekali. Dan sebenarnya kalau orang-orang muda ini mau saja memimpin diri sendiri, buat saya kan kita kerap kali dalam kepemimpinan kita belajar bersama-sama bahwa satu orang selalu memiliki pengaruh untuk 2 orang minimal. Satu orang punya pengaruh kepada 2 orang minimal. Artinya apa sih? Ketika engkau dikatakan memberi pengaruh positif kepada 2 orang saja dan selanjutnya berlaku secara simultan, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih cepat begitu. Oke, ya. Nah, Bang, mungkin boleh sharing dikit kan pasti Bang Marajahan ini pasti tahu persis lah ya. Kita singgung-singgung dikit nih. Kan katanya itu apa namanya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya kan. Orang ini banyak kenal tuh sebenarnya sekarang ini bukan pohonnya tapi buahnya. Buahnya ini kan Jerome Pauline nih, Bang. Gitu kan. Nah itu pasti nggak jauh dari Abang juga nih. Mungkin yang saya mau nanyain dulu adalah gini nih, Bang. Saya pengen tahu dulu, Jerome Pauline sendiri lakuin apa sih? Dia kan anak muda nih. Abang boleh cerita nggak? Mungkin ini bisa inspirasiin juga buat teman-teman yang lain nih. Apa ya yang bisa dilakukan seorang anak muda sehingga akhirnya itu punya dampak bagi bukan hanya pemuda lain, tapi bagi bangsa ini, bagi negeri ini. Mungkin boleh sharing-sharing ke kita, Bang. Karena kami mau buat seminar tanggal 29 Oktober dan saya mengundang semua peserta untuk hadir, mau mendaftar gitu, sedikit publikasi boleh kali di sini ya. Boleh saya lah. menantangmu, boleh lah. Saya menantangmu ikut seminar yang Abang, panggil saya Abang adakan tanggal 29 Oktober, pas hari ini hari terakhir early bird-nya. Bahkan kalau kau nggak punya uang boleh WA saya, bilang saya nggak punya uang Bang, nanti saya cariin dananya untukmu ya. Itu yang pertama. Tapi sekarang kalau kita mau bicara mengenai Jerome, teman-temanku, dia kan bicara banyak sebenarnya tanggal 29, tapi saya buka sedikit yang saya tahu lah ya, yang saya tahu. Kalau teman-temanku lihat dari cara dia hidup,
lebih susah menyuruh anak ini tidur, lebih susah menyuruh dia tidur daripada suruh dia belajar. Dari situ saya udah geleng-geleng sebenarnya Pak Andri. Itu berlangsung sejak dia SMA itu. Jadi saya harus menggunakan otoritas ayah, seorang papa, untuk menyuruh dia tidur. Sedikit cerita teman-temanku. Satu kali matematika dia nggak bisa pecahin kan? Dia bilang udah jam 11 malam waktu itu. Besok di sekolah. Bangun harus jam 5 karena dia naik angkot ke sekolah kan? Bangun jam 5. Saya bilang tidur sekarang. Iya Pak, sebentar dia bilang. 11.15. Tetap sebentar, belum nemu Pak dia bilang. Jam setengah 12 saya paksa dia tidur. Tidur. Papa suruh tidur. Akhirnya dia bilang, iya Pak, saya tidur. Dia tidur. Tapi tahu nggak Pak Andri, 15 menit kemudian laki-laki ini bangun. Dia bilang begini, sorry Pak, sebentar, sudah nemu. Sudah nemu. Artinya apa? Bahkan ketika dia tidur pun, dia terus bawa matematika itu di tidurnya. Dan itu mengkhawatirkan saya. Dahulu pun kalau saya pulang pelayanan gitu, jam 11, jam 12 malam, kalau anak ini saya cium, biasanya saya mencium anak-anak saya sebelum, kalau saya pulang pelayanan jam 12 atau jam 11 gitu, mereka udah tidur. Saya akan peluk, saya akan cium mereka, dan saya berkata kalimat ini, Papa sayang Jerome. Laki-laki ini akan bangun sebentar hanya untuk berkata, Jerome sayang Papa gitu. Saya kaget. Anak ini kenapa ini? Bahkan dia masih mendengar suara saya ketika dia sudah tidur sangat dalam gitu. Nah, teman-temanku semua, saya mau menantangmu. Saya tidak meminta kau akan menjadi seperti Jerome. Dengarkan kalimat ini. Saya kutip dari kalimat ini dari dia. Engkau tidak akan mungkin menjadi seperti Jerome. Ini kalimat yang saya kaget buat saya ketika dia ngomong itu di Bandung waktu itu. Ketika orang bertanya, Bang, saya ingin seperti kamu. Jerome bilang, kamu nggak mungkin seperti saya. Semua peserta kaget kan 500 orang. Tapi dia kemudian mengatakan kalimat keren. Kamu mungkin lebih bagus dari saya, kata dia. Wah, saya bilang keren banget kalimat laki-laki ini. Betul banget. Setiap kita dicipta dengan sengaja oleh Tuhan dengan kekhususan kan? Dengan keunikan masing-masing kan? Karena dengan keunikan masing-masing harusnya engkau mencapai apa yang harus kau capai. Dan Jerome mewujudkannya. Lihatlah YouTube-nya teman-temanku. YouTube satu video itu 6 jam kerjainnya. Satu video. Edit, potong-potong, terjemahin, kemudian buat lagi yang lain. 6 jam. Dia harus kuliah. Dia harus edit video. Kemudian dia harus dikatakan pasang IG story. Kemudian dia harus memikirkan berbagai-bagai hal yang lucu, yang buat dia lucu. Dia lakukan saja itu semua. Sampai kita bilang, anak, kau lucu banget memang, tapi nggak perlu seperti itu kan? Lalu dia bilang begini, Pak, bagaimana caraku untuk boleh mendekatkan diri kepada adik-adik teman-teman di Indonesia? Inilah caraku, dia bilang. Ya teman-temanku, kalau dia ada yang lucu-lucu di Instagramnya, Instagram Story, itu demi kau, bukan untuk demi kami orang tua, bukan. Dia bilang, kalau kalimat-kalimatku menjadi kalimat-kalimat yang mendorong teman-teman dan bilang itu mood booster kan? Dia bilang menjadi pendorong semangat mereka hari-hari. Dia bilang, kenapa saya tidak melakukannya? Dan dia melakukannya. Jadi Pak Andri, saya geleng-geleng dengan semua itu. Dan dia terus, kalau kau lihat di Twitter, kalau lihat di Instagram, di kalimat-kalimat tajam diberikan di videonya, itu terus dia berkata begini, saya harus memberi sedikit banyak sumbangsi bagi Indonesia. Itu kalimatnya. Walaupun buat dia mungkin kayak makan-makan gitu kan. Kalau lihat teman-temanku lihat, makan-makan, apa saja dia perkenalkan mengenai Indonesia. Baju dia rata-rata pakai batik. Kenapa? Dia berkata bangga sebagai orang Indonesia. Temanku, saya mau katakan padamu, itu bukan demi konten. Bukan. Bukan supaya dia dianggap sebagai orang Indonesia yang wow. Bukan. Itulah dia memang. Itulah dia memang. Izinkan saya memuji dia di situ. Jangan bilang karena dia anakku. Tapi karena memang itulah dia, itulah abangmu yang bernama Jerome itu. Silakan Pak Andri. Wah, ini saya mau gali lebih dalam lagi nih. Pertama, paling enggak ini terkait juga dengan konteks kita sekarang nih. Itu sebagian anak-anak muda ini karena learning from home, di rumah terus, itu malah
Katanya sih, saya berharap yang di Zoom ini tidak ada sih. Katanya anak muda yang lain nih Bang, itu malah jadi gampang, lebih susah untuk bangun daripada susah untuk tidur. Kalau Jerome kan susah tidurnya ya, malah dipaksa untuk tidur. Ini banyak kan tuh dipaksa untuk bangun gitu. Bahkan alarm bunyi aja tetap aja matiin alarm tidur lagi Bang. Gitu. Nah ini kan istilahnya tuh kalau zaman sekarang namanya mager, malas gerak nih ya. Nah si Jerome sendiri kan kayaknya nih malah pengennya gerak mulu gitu ya. Apa sih yang memotivasi dia untuk bisa mau terus berkarya, untuk terus mau melakukan sesuatu, dan tadi keren banget. Itu bukan untuk dirinya, tapi untuk adik-adiknya tanda kutip, untuk netizen gitu atau followersnya gitu. Kenapa sih Bang dia mau begitu? Saya bersyukur banget dengan kalimat-kalimat yang saya pernah bertarung dengan anak-anak. Kan kalau saya pelayanan kemana-mana, melayani orang-orang muda di seluruh Indonesia, kerap kali kan anak-anak ini ikut bro. Dan satu kalimat yang terus dia ingat hari ini adalah kalimat tadi. Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu nanti. Dan dia hidupi itu. Dia bertarung di situ. Dia rasa bersalah, dia tidak iri dengan orang yang, ini penting banget nih, adik-adikku semua penting banget. Dia tidak iri dengan orang yang lebih pandai dari dia. Dia tidak iri. Cuma dia bilang begini, saya iri dengan orang yang bertarung, kalau saya lihat dia belajar. Ketika saya main, dia belajar. Dan ketika nilainya pun lebih tinggi dari saya langsung berkata, oh saya tahu jelas apa yang terjadi. Saya main, dia belajar. Saya belajar, dia belajar. Saya pergi tidur, dia masih belajar gitu. Maka kemudian dia berkata, saya iri dengan orang seperti itu. Nah teman-temanku semua, saya mau menantangmu hari ini. Kamu mau jadi apa sih? Kamu mau jadi apa? Kalau malas pangkal dikatakan miskin, pakai peribahasa Indonesia, dan rajin pangkal kaya, peribahasa Indonesia, kamu mau jadi apa? Saya tahu persis rajin di situ kan, bukan hanya rajin sembarangan, ada tujuan kan? Ada tujuan, ada hal yang kau kembangkan dalam dirimu untuk mencapai rajin dan kemudian mencapai goal. Jadi teman-temanku, kalau yang abang mau lakukan Jerome itu adalah seperti itu sekarang ini. Dan satu lagi, bukan hanya Jerome sebenarnya, Bang Jehian, kau boleh kenal dia. Bang Jehian hari ini menjadi petarung di antara kami semua sebagai content creator manager. Dia menguasai banyak hal. Dia dari ITB, tapi kemudian dia mendalami manajerial. Satu yang penting, dia berkata, saya mau belajar dari manapun. Dengarkan kalimat ini orang muda. Saya mau belajar dari manapun. Sehingga Jerome Jehian hari ini, YouTube-nya dia bisa belajar dari para YouTuber lain. Matematikanya dia bisa pelajari dikatakan dari matematika kelas dunia yang ada di YouTube. Artinya apa teman-temanku? Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu nanti. Kalau kamu mau menjadi berhasil, ya caranya gunakan semua yang ada pada kamu. Oke, wah ini mantap banget nih. Artinya ngingetin semua kita nih anak-anak muda kalau punya dampak bagi bangsa ini, mulailah dengan punya komitmen dulu mau jadi apa di masa depan, karena ya komitmen kita mau jadi apa itu akan menentukan apa yang harus kita lakukan hari ini ya Bang ya. Kita tabur apa itu yang nanti kita tuai, kira-kira gitu Bang. Saya setuju banget. Dan teman-temanku, kalau Pak Andre ini tadi saya lihat ada PhD kandidat, apa sih artinya? Apa sih artinya? Hari ini moderatornya seorang pembelajar kan begitu kan? Kalau nggak salah sih, walaupun tampangnya kayak 60 tahun, Enggak, itu bercanda, itu bercanda. Kalau dari cara ngomongnya kan kayak masih anak-anak ABG gitu kan cara ngomongnya. Makanya bisa update jadi moderator sekarang ini kan. Tapi lihat teman-temanku, ada PhD candidate. Apa sih artinya? Laki-laki yang bersamaan denganmu mungkin juga adalah pembimbingmu di kampus, adalah petarung. Lihat aja dia gitu kan. Apa yang dia lakukan sebagai seorang yang lebih berusia sedikit dari kamu? Ikut aja dia. Dan lihat bersama-sama teman-temanku, kalau Pak Andre ini 5 tahun mendatang menjadi orang hebat dikatakan di Indonesia, kamu gak usah heran. Dia update dengan orang-orang muda, dia bertarung dikatakan dalam kehidupannya, dan kita bisa tebak apa yang terjadi besok dengan hidupnya dia. Itu saya katakan kepada orang-orang muda, dan saya mau katakan kepada teman-temanku, kalau hari ini kau menguasai dirimu,
Kemudian kau dikatakan mengaplikasikan apa yang kita pelajari bersama-sama dan apa yang kau pelajari selama ini dalam hidupmu, engkau bisa tebak apa yang terjadi pada hidupmu 5 tahun sampai 10 tahun mendatang. Itu saya katakan pada Jerome. Dan hari ini kalau Jerome bisa saya tebak usia bagaimana apa yang terjadi pada hidup dia, saya pikir itu kita bicarakan dahulu. Saya pernah menantang begini Pak Andri kepada anak-anakku, pada orang muda sebenarnya, tapi juga saya bertanya pada anak-anakku, kapan kalian bergaji 50 juta per sebulan? 50 juta per bulan. Sekarang coba adik-adikku jawab coba. Coba di chat. Kapan kalian bergaji 50 juta sebulan? Bukan dari perusahaan ayah ibumu ya. Saya tahu UPH banyak ayah ibunya pengusaha. Coba jawab. Kapan kamu bergaji 50 juta sebulan? Tahukah engkau jawabannya Bang Jehian? Bang Jehian menjawab usia 25. Terus saya pernah menantang kepada 2 putraku. Kau pernah berpikir nggak punya harta triliun? Triliun. Bukan miliar. Kalau bapaknya ditanya kapan punya harta miliar, bapaknya bilang, saya nggak tahu. Karena tujuan hidup saya bukan uang. Saya pendeta. Tapi untuk Jehian dan Jerome saya pernah bertanya itu. Pernah nggak berpikir punya harta triliun? Tahu nggak teman-temanku, dua orang muda itu, jawabnya nggak lama loh. Nggak mikir-mikir loh. Dia bilang begini, bisa. Dia bilang, pasti dia bilang. Saya geleng-geleng. Dari mana 2 orang muda ini bisa berpikir punya harta triliun, bahkan bapaknya nggak bisa berpikir punya harta 1 miliar. Dari kalimat tadi lagi teman-temanku. Komitmenmu menjadi siapa hari ini menentukan siapa kamu nanti. Dan kalimat Jerome, saya mengingat kedua anak muda ini, dia berkata begini. Kalau kau buat YouTube, pertama-tama adalah uang, pikiranmu, engkau langsung jatuh pasti. Kau tidak akan sanggup bertahan. Tapi kalau tujuanmu adalah misi penting dikatakan dari YouTube tersebut yang kau akan sampaikan, engkau akan mempengaruhi banyak orang. Dan kalau banyak yang nonton, itu bonus. Kalau banyak uang di situ, itu bonus. Itu keren banget. Dan abangmu Jehian dan Jerome sekarang saling mempengaruhi. Bang Jehian menjadi manajer Bang Jerome, itu menjadi sesuatu yang powerful, mengembangkan lebih lanjut dikatakan konten mereka. Dan Bang Jerome tidak akan membuat sampah di YouTube-nya, itu penting banget. Kenapa? Komitmenmu menjadi siapa hari ini, menentukan siapa kamu nanti, dan dia tidak akan memberikan sampah di YouTube-nya. Itu keren banget ya. Bahwa hidupnya kita ini jangan buat sampah ya. Udah kebanyakan sampah di dunia ini ya. Malah kita harus bersihin sampah-sampah itu supaya menjadi rapi, jadi bersih. Jadi hidup ini jadi lebih menyenangkan. Ini kan memang banyak nih gara-gara COVID-19 nih Bang. Banyak banget ini istilahnya sampah-sampah yang terjadi ini. Ya banyak orang yang nggak peduli, bukan hanya dirinya nggak peduli sama orang lain, masih nongki-nongki ya, merasa kayaknya udah hebat, udah kuat gitu loh. Sehingga memang nggak mudah juga sampai sekarang ini pemerintah untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini ya. Tadi Abang bilang bahwa anak-anaknya itu tuh betul-betul didrive oleh keinginan untuk bisa melakukan sesuatu yang berdampak, dan saya percaya nggak bicara tentang uang, tapi ini bicara tentang impact, pengaruh, dampak, dan leaders memang begitu. Leaders itu kan kira-kira bagaimana hidup kita memiliki dampak, pengaruh buat orang lain. Nah ini teman-teman leaders, ini ada 338 yang ada di dalam Leaders Talk series kita hari ini Bang. Kira-kira nih masing-masing mereka nih ya terkait dengan untuk bisa berpengaruh, berdampak, untuk bisa menggunakan masa pandemi ini sebagai satu batu loncatan menuju Indonesia yang lebih baik lagi, menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Apa sih sebetulnya kesempatan atau hal-hal yang mungkin mereka ini bisa kerjakan, lakukan? Saya selalu percaya dengan kalimat ini Pak Andre. Setiap perkara kecil, perkara besar diberikan kepada kamu. Saya pegang itu. Dan selalu penekanan saya Pak Andre, salah satunya kepada anak-anak saya adalah, siapa yang lipat selimutmu pagi-pagi, menentukan bagaimana tidurmu malam hari. Gitu. Kalau yang lipat selimutmu adalah mamamu, berarti mamamu akan mati lebih awal.
Di rumah kami nggak ada pembantu Pak Andre. Saya mengatakan itu. Kalau kamu yang lipas selimutmu adalah mama, artinya mamamu akan cepat mati. Kenapa? Berarti dia akan melakukan semuanya kan? Dan kalau dia melakukan semuanya, dia tidak akan sanggup melakukan semuanya. Karena dia nggak sanggup melakukan semuanya, dia akan sakit. Kalau dia sakit, dia akan menjadi orang yang akan lebih lemah. Dan usianya pasti pendek, saya berkata. Saya nggak tahu, apakah karena saya orang Batak sehingga saya bisa bicara terus terang, tapi tidak. Itu cara saya mendidik anak-anak saya. Saya bicara terus terang mengenai kematian, mengenai fakta-fakta. Saya berkata pada mereka, papa mamamu ini akan tiba saatnya. Dan kepada semua teman-temanku di sini, dengarkan kalimat ini adik-adikku. Ketika ayah ibumu meninggal, engkau masih hidup 30 tahun, 40 tahun. Saya ulangi lagi. Ketika ayah ibumu meninggal, engkau masih hidup 30 tahun, 40 tahun. Apa sih artinya? Yang kau cari untuk dirimu kok. Yang kau lakukan untuk dirimu kok. Kalau demikian, setiap perkara kecil diberi perkara besar. Tidak cukupkah hal-hal ini memotivasimu untuk bangkit hari ini melakukan bagianmu? Terlalu banyak kesempatan untuk bertarung. Terlalu banyak kesempatan dikatakan bagimu untuk menguasai banyak hal. YouTube, seperti Pak Andre, kalau Indonesia kan punya kartu prakerja tuh bro. Kartu prakerja. Sebenarnya anak-anak UPH, anak-anak mahasiswa nggak perlu kartu prakerja menurut saya sih. Oke, kau butuh uangnya mungkin untuk beli kuota. Saya setuju banget kalau kau nggak punya uang beli kuota gitu. Tapi bagi kau mahasiswa, kau tinggal lari aja kan ke kafe tertentu kan. Kafe tertentu, kau bisa dikatakan kasirnya. Sehingga kau hanya minum aqua di sana mungkin. Lalu kau dapat wifi untuk menguasai banyak hal. Kalau zaman kami, kau pergi kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu guru, nggak ada ilmu yang kita dapat. Buku sangat sulit. Kalau engkau temanku bergerak sedikit, ilmu ada. Bergerak lagi sedikit, pelatihan ada. Persoalannya sekarang adalah, engkau mampu. Persoalannya mau nggak? Mampu, mau nggak? Kalau kau mau, ayo, bertarunglah. Buat saya, kalau kau berkeyakinan hari ini, apa yang pada masa pandemi ini kau bisa membentuk dirimu, saya pikir ada banyak hal yang kau akan kuasai ketika pandemi berlalu. Ini keyakinan saya. Siapa yang berhasil di dalam masa pandemi adalah pasti pemimpin sesudah pandemi. Jadi masa ini adalah masa yang sebetulnya sebagai masa ujian lah ya. Bagi mereka yang berkualitas hidupnya, dia akan bisa menang menghadapi situasi ini dan keluar jadi pemimpin kira-kira ya. Tetapi kalau mereka yang hanya memanfaatkan atau memberikan alasan-alasan pada keadaan ini, malah itulah yang nanti jadi loser. Kira-kira gitu, Bang. Saya setuju. Dengarkan kalimat ini, teman-temanku. Terlalu banyak alasan untuk tidak. Tapi tidak satupun alasan yang meyakinkan sehingga kita tidak. Saya ulangi kalimat ini. Terlalu banyak alasan untuk melakukan tidak. Tapi tidak ada alasan yang penting di situ sehingga kau tidak melakukan apapun. Itu kesimpulan saya. Betul, betul. Memang itu sebetulnya yang harusnya kita semua sadari ya, bukan hanya anak muda, kita semua ini saya percaya harus menyadari ya. Kita harus melakukan sesuatu. Karena tidak melakukan sesuatu pun adalah melakukan sesuatu tapi nggak ada gunanya jadinya. Setuju banget. Sebagai contoh teman-temanku. Saya abangmu ini nggak punya uang banyak. Tapi jelas saya ada uang. Saya bisa makan. Saya bisa beli beras. Ketika pandemi berlangsung, apa yang langsung terbersit di pikiran saya? Ada banyak orang nggak makan. Banyak buruh yang di PHK. Banyak teman-teman nggak dapat banyak. Tahukah engkau temanku, satu yang saya tekankan kepada rumah tangga saya. Jangan pernah jual barang bekas. Jangan pernah jual barang bekas. Saya selalu mengatakan kepada keluarga saya, semua barang yang ada di rumah kita, yang kita nggak pakai lagi, dengar kalimat ini, yang kita nggak pakai, bukan karena kita mau buang, kita nggak pakai, saya berkata, biarlah orang lain memilikinya tanpa membayar apapun. Poin pertama. Yang kedua, di dekat kami ada warung kecil. Saya berkata kepada ibu yang jual warung, karena banyak yang nggak makan, saya ngomong kepada istri, karena banyak yang nggak makan, boleh nggak kita kasih ibu itu uang selama sebulan, tiap hari kita santuni orang makan 10 orang
di warung itu. Artinya apa sih? Ibu itu punya duit untuk memasukkan, orang lain bayar, ada 10 orang yang bisa makan. Saya mau mengatakan kepadamu adalah begini, adik-adikku. Abangmu ini nggak punya uang banyak sebagai pendeta. Tapi terlalu banyak alasan untuk tidak. Tapi tidak ada alasan yang benar dari semua alasan itu untuk tidak melakukan apapun. Dan saya memuji Tuhan, saya melakukan bagian saya. Melakukan bagiannya. Ngomong-ngomong soal melakukan bagian nih Bang. Ini kalau nggak rahasia ya, kalau rahasia ya nggak usah dijawab apa adanya gitu loh. Maksud saya gini, ini kan kayak Jerome, Jehian, ini kan udah punya penghasilan lah sekarang ya. Jadi istilahnya kalau misalnya mereka tadi istilahnya siapa yang beresin selimut, artinya kan itu bicara bertanggung jawab terhadap hal dirinya sendiri ya. Itu yang Abang maksud ya. Tapi kan kalau orang sudah punya ini, udah punya itu, boleh dong dia pakai apa namanya? Ini banyak orang berpikir demikian. Banyak orang berpikirnya saya udah punya duit, boleh dong saya enak-enak, saya punya mbak yang bisa ngurusin saya punya apa namanya? Apapun juga, yang artinya saya hidupnya lebih nyantai. Kira-kira gitu. Kalau Jehian dan juga Jerome itu masih beresin kamarnya sendiri nggak sih Bang? Kalau kamu lihat IG story-nya Bang Jehian, dia sekarang punya sebutan tukang cuci piring. Dan memang di rumah dia cuci piring. Bang Jehian di rumah cuci piring. Itu bagian dia. Jadi sampai sekarang nggak ada asisten rumah tangga Bang? Nggak ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Waduh, luar biasa nih. Bang Jadi semua Jerome pada gotong royong ngerjainnya nih. Oh ya. Dan saya berkata, kami dengan bangga berkata kepada orang-orang gadis-gadis yang mulai dekat dengan putra kami, bilang gini, kira-kira yang bisa dekat dengan putra kami kelak akan berbahagia karena para pria di rumah kami ini bisa minimal mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Termasuk nyetrika Bang? Hah? Nyetrika juga bisa? Ya, nyetrika ala mahasiswa lah kan. Kalau ala mahasiswa ya cukupan lah. Kalau Jerome saya lihat dia nggak mau beli baju yang kusut. Kalau kusut harus setrika kan? Maka dia berkata begini, daripada saya setrika kebanyakan kerjaan, ya udah beli baju yang tidak perlu setrika, gantung sudah langsung rapi gitu. Smart, keren. Tapi dia cuci baju sendiri? Iya. Apakah gitu dia kadang cuci baju sendiri? Iya. Apakah dia jemur sendiri? Iya. Apakah dia jemur sendiri? Iya. Teman-temanku, perlu lihat, kalau kau lihat di YouTube-nya, dia pernah mengunjungi satu asrama mahasiswa Keo, itu berharga 15 juta hari ini dengan kurs 15 juta. Jerome bilang, asrama aku cuma 4 juta per bulan. Kau bisa bandingkan 4 juta dan 15 juta, beda banget kan? Itu di Tokyo. Mahal. Tapi bagaimana kemudian abangmu Jerome secara finansial sekarang bisa menutupi banyak hal dan tetap berkata begini, apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Yang tidak saya bisa lakukan, saya minta tolong. Poin ini penting banget. Yang kau bisa lakukan, lakukan. Yang kau nggak bisa lakukan, kau butuh bantuan orang lain. Dan hari ini Abang Jerome sudah mulai cari editor, umpamanya. Untuk videonya. Tapi lihat bersama-sama. Apakah videonya sama dengan diserahkan semua ke editor? Tidak. Editor nggak ngerti bahasa Jepang. Prosesnya begini, dia buat video aja capek deh. Saya baru tahu ketika saya jadi belajar juga jadi YouTuber, kayak dia pura-pura gitu. Harus taruh kamera, terus jalan, lari lagi ambil kamera, lari lagi taruh lagi di depan, kemudian jalan lagi, tinggalkan kamera, kemudian lari lagi ambil kamera, secapek itu. Dan dia lakukan sendirian. Sekarang itu dia lakukan itu. Kemudian sebelum dia serahkan ke editor, dia potong-potong dulu. Sesudah dia potong, dia terjemahkan. Sesudah diterjemahkan, kemudian dia harus taruh dikatakan di semacam scene-nya, ada scene-nya. Di bagian mana kalimat itu dimunculkan. Separah itu kerjanya teman-temanku. Dan saya pernah belajar motong-motong video, 6 jam tidak selesai. Tapi orang laki-laki muda ini, dia berkata 6 jam selesai sampai finish sebelum dia punya editor. Saya hanya berkata dia telah mencapai kemampuan edit sampai titik tertentu
dan dia kemudian berhasil di situ. Artinya bukan mengurangi porsi dirinya ya, tetapi karena memang tanggung jawabnya semakin besar, itu sebabnya membutuhkan juga support system yang lainnya supaya bisa melakukan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kira-kira gitu Bang ya. Betul sekali. Jadi bukan istilahnya karena sudah ada jadi melepaskan tanggung jawab, bukan gitu ya Bang. Bukan. Ini dua kalimat dari dua anakku yang pertama. Dia bilang begini, karena mamanya kan mereka lihat kelelahan nih. Istriku kelelahan. Masak itu kan susah, bro. Makannya gampang. Makan 10 menit selesai, masaknya bisa 3 jam gitu. Saya bilang, saya baru menyadari itu ketika istriku mengatakan kalimat-kalimat itu. Ketika saya makan, saya nggak menyadari. Dan ya memang itu yang terjadi. Kemudian para putra ini, karena mereka sudah punya kemampuan secara ekonomi hari ini, mereka mulai menasihati mama. Mama ini loh, kayak nggak punya uang aja gitu. Karena mamanya bisa pusing, mamanya bisa kerepotan, dan kerjaannya belum selesai. Anak-anak muda, dengarkan kalimat ini. Pekerjaan yang tidak pernah selesai di muka bumi adalah pekerjaan rumah tangga. Nggak bisa cuti, nggak bisa berhenti. Kalau kau berhenti mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ada yang nggak makan pasti hari itu kan. Tapi para putra ini kemudian menolong mama dengan kalimat ini. Mama, kita punya kemampuan hari ini, kau berhenti bekerja sebentar di dapur itu, kita beli makanan di luar. Itu kira-kira penekanannya Pak Andri. Jadi betul seperti tadi Bro katakan, bukan melakukan sesuatu yang akhirnya membuat kita lebih santai, tapi melakukan yang tidak dapat kita lakukan gitu. Thank you. Ini agak bagi banyak anak-anak muda, bukan yang di sini sih, itu kan rasanya, ngapain jadi cari hidup yang ribet kalau hidupnya bisa simple. Kenapa nggak instan aja kalau misalnya bisa instan? Kira-kira itu kan kira-kira yang terjadi nih. Nah ini yang menarik Bang, karena ini tercermin mulai dari keluarga dulu. Ternyata di keluarganya Bang Marajahan ini kan ini ada kolaborasi, ada gotong royong di dalamnya, ada kerjasama satu dengan yang lain, ada pengertian satu dengan yang lain. Ini kan yang sebetulnya juga dibutuhkan ya untuk bagi anak-anak muda nih. Nah ini dari panitia saya dapatkan sebuah hal yang baik sekali. Dikatakan dikutip dari pidato Presiden Joko Widodo 14 Agustus 2020, masa pandemi ini hanya menggeser kita menuju hal yang baru, seperti dari yang normal menjadi ekstra normal, dan kolaborasi di antara generasi muda. Tentu saja dengan potensi-potensi yang dimiliki. Tadi kelihatan tuh ya bahwa anak-anaknya Abang nih punya potensi, ya bukan hanya dari sisi content creator, membuat sesuatu yang menarik buat banyak followersnya, tetapi di rumah sendiri melakukan sesuatu yang sebetulnya berdampak, sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya. Nah, kira-kira untuk konteks bangsa kita Indonesia ini, gimana anak-anak muda ini harus bekerja sama, kolaborasi, gotong royong, ya bagaimana satu dengan yang lain bisa mengkontribusikan potensi-potensi yang pasti kan unik-unik ya, satu dengan lain kan potensinya kan beda-beda, talentanya beda-beda, supaya ini bisa kemudian memiliki sebuah impact ataupun dampak bagi bangsa ini. Apa sih sebenarnya yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda ini, Pak? Saya pikir saya tidak akan memberikan contoh yang jauh, Pak Andri. Hari ini anak-anak muda UPH melakukan leader talks ini. Buat saya ini sesuatu yang besar harusnya. Dan kalian hari ini ada yang hadir di sini 335 orang, itu cukup besar. Dan kalau adikku Andre mengetahui, panitia saya panitia mahasiswa juga. Dan hari ini peserta kami sudah mendekati 700 orang yang daftar. Dan saya sebagai orang yang lebih berusia, saya berkata kepada mereka, tidak cukup hanya 700 saya berkata. Karena kita Zoom-nya itu bisa mencapai sampai 1000, maka saya berkata, boleh nggak kita sampaikan yang maksimal? Saya dorong mereka beyond the limit, kira-kira begitu istilahnya orang-orang para motivator. Beyond the limit, saya juga nggak setuju dengan kalimat itu sebenarnya, karena nggak ada yang disebut beyond the limit. Yang ada adalah lakukan semampumu, semaksimalmu, itu yang ada. Tapi beyond the limit, mana ada orang bisa beyond the limit kan? Jadi itu yang saya terus katakan. Jadi adik-adikku, apa yang kau buat hari ini, saya pikir contoh yang sangat baik.
sangat baik. Kalau dalam kehidupan mamanya, yang saya lihat adalah kalau di medsos ada teman-teman buat ini, buat kayak video pendek mengenai bagaimana mengatasi pandemi. Dan itu tidak bisa sendirian karena buatnya cantik. Ada scene, ada skenario-nya, ada kameramennya, ada soundman-nya, kemudian ada berbagai-bagai hal di situ. Sehingga saya melihat pasti kemampuan mereka secara akademik terasa. Kerjasama mereka gotong royong itu terasa. Kemudian memikirkan bangsa Indonesia juga nyata gitu. Mari terus berpikir begini teman-temanku. Yang ada padamu berharga. Yang ada pada temanmu berharga. Yang ada padamu cukup untuk dirimu dan diberikan kepada orang lain. Yang ada pada dia pun cukup untuk diri dia dan diberikan kepada orang lain. Nah, ada kolaborasi, ada gotong royong. Disitulah kita mengerti bersama-sama apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita. Satu lidi tidak mungkin menyapu halaman. Tapi satu tangkai lidi, satu gulung lidi, itu menyapu banyak hal di jalanan yang kita saksikan bersama-sama. Bisa nggak kesadaran itu muncul? Kau bangga dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu, dan kau bangga dikatakan dengan menghargai teman-teman yang memiliki hal yang kurang lebih sama, kemudian berkolaborasi dengan kesadaran, kita melakukan sesuatu bagi Indonesia yang nggak mungkin kau kerjain sendirian. Kalau ada pemikiran ini, saya pikir teman-temanku, kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tersebut. Sedikit Pak Andre, saya mengenai Pak Jokowi, saya maafkan kalau orang tua ini, kalau saya sudah dianggap tua. Kalau Pak Andre tahu kan kau brother, seusia 53 tahun, baru pada zaman presiden ini saya bangga jadi Indonesia. Kenapa serius, serius. Baru pada zaman Presiden Jokowi lah saya bangga sebagai orang Indonesia. Papua, siapakah yang peduli? Saya telah mengunjungi Papua. Siapa yang peduli dengan dia? Saya telah menyaksikan, saya berjalan ke berbagai-bagai provinsi Indonesia. Kemudian saya ke perbatasan negara-negara kita. Itu jauh sekali dari harapan. Betul perkataan orang. Dari sana, kita ke tempat sana karena perbatasan itu indah. Untuk apa? Untuk selfie di perbatasan. Karena perbatasan yang dibangun oleh negara seberang indah banget. Hari ini yang terjadi adalah dari negara sana datang ke tempat kita, perbatasan, karena tempat kita jauh lebih bagus dan mereka selfie di tempat kita. Saya bilang, saya geleng-geleng. Dan teman-temanku, saya harus berkata, terima kasih kepada Tuhan, ada seorang presiden yang memikirkan Indonesia dan bukan maling. Baru satu presiden tidak maling. Sudah terbangun Indonesia sedemikian dahsyat. Kau jangan bilang begini, Bapak ini lagi politik nih bicara seperti ini. Sama sekali tidak. Saya tidak terafiliasi dengan politik manapun. Tapi izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau seorang presiden tidak maling, maka terbangunlah begitu banyak untuk Indonesia. Buktinya mana? Saya akan bilang Presiden Jokowi. Hadir bro. Saya sampai terdiam nih. Karena memang ini harusnya menjadi satu semangat kita bersama ya. Sebagai pemimpin-pemimpin, anak-anak muda yang ada di sini ini kan juga adalah pemimpin ya. Khususnya akan jadi pemimpin masa depan. Tadi menarik sekali yang Bang Marujan katakan bahwa gini, karena kita punya potensi, kita punya talenta, kita punya kapasitas, kapabilitas, kita punya kualitas. Jangan tanda kutip ya, maling yang dimaksud ini kan artinya bisa saja yang bukan menjadi haknya dia ambil, atau juga bisa saja apa yang menjadi kewajibannya dia nggak kerjakan sebetulnya. Ya. Sebetulnya ya kan. Nah, ini jadi memang ini kita harus mendorong ya, seperti tadi Pak Jokowi ya, dia dapatkan hak, dia mendapatkan otoritas dan dia gunakan itu potensi itu untuk benar-benar membangun negeri ini, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ya, Bang ya. Oke, keren banget nih. Ini yang tidak mudah buat anak-anak muda untuk bisa betul-betul berpikir kepada ya berkorban untuk pihak lain, untuk sesamanya. Ya, banyak yang berpikir apa yang bisa saya dapatkan baru saya bisa berpikir untuk apa yang saya bisa berikan. Tapi ini kelihatannya tadi Bang Marujan ini banyak sekali sharingkan ke kita ini, baik dari konsep maupun juga kehidupan nyata yang diambil contohnya adalah dari keluarga, khususnya dari anak-anaknya. Bagaimana memang betul-betul ini kita tidak berpikir untuk apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita
kontribusikan, apa yang bisa kita berikan, sehingga itu bisa memiliki manfaat, dampak, pengaruh buat yang lain. Gitu ya Bang ya? Ya. Wah, keren banget, keren banget. Nah, ini masih ada beberapa, sebelum kita nanti masuk break dan kemudian ada tanya jawab dengan para partisipan nih. Ada beberapa hal yang pengen ditanyakan lagi nih Bang. Ini kan anak-anak muda ini banyak juga yang pengen bergerak sebetulnya. Punya ide-ide kreatif. Bagaimana supaya ini bisa berkontribusi buat bangsa. Cuman sering sekali orang-orang yang lebih tua, yang dewasa ini mikir, kamu anak kecil tahu apa, bisa apa. Bagaimana sih caranya supaya orang-orang tua itu mau dengerin anak-anak gitu loh Bang? Saya ngomong kepada orang mudanya sih. Saya harus sih papa mamamu ikut mendengarkan gitu. Ini direkam, nanti bisa mereka sharingkan bagian yang ini Bang. Yang pasti gini adik-adikku semua ya. Aku ini berharap sih semua orang tua berpikir progresif ya. Berpikir progresif, pertama berpikir lebih terbuka gitu. Mindsetnya open. Atau open mindset gitu kan. Sebab apa sih? Dalam banyak hal, kalian lebih tahu dari kami mengenai dunia ini hari ini gitu. Cuma memang gini adik-adikku. Kami kan orang tua yang ada pengalaman agak banyak nih. Agak banyak. Dan kami terus bicara pengalaman kami tanpa melihat fakta. Sebagai contoh, yang paling gampang menghadapi disrupsi ekonomi hari ini adalah orang tua kan? Disruption. Itu kita mengerti bersama-sama. Kalau kau belajar di leadership, namanya kita bicara disruption, itu tidak gampang bagi kami orang tua untuk berubah. Contoh, menggunakan aplikasi, katakanlah Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya, itu gak gampang buat kami. Dan kami terus pengen pergi ke mall, belanja, segala macam yang lain. Nah, adik-adikku, boleh nggak saya minta padamu kalimat-kalimat ini? Yang paling mengerti papa mamamu kamu kan? Karena kamu paling mengerti, boleh nggak menyajikannya pada waktu yang tepat gitu. Sehingga orang tuamu mendengarkan apa yang menjadi pemikiranmu. Waktu yang tepat, kemudian boleh nggak temukan cara yang tepat. Waktu yang tepat, cara yang tepat. Sebagai contoh, kalau kau nada suaramu sudah agak tinggi bicara kepada orang tuamu, walaupun yang kau katakan adalah kebenaran, biasanya temboknya udah tinggi tuh. Karena udah tinggi temboknya, akhirnya kata-katamu tidak terdengar kepada orang tuamu, walaupun begitu bagus argumentasinya. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, cara yang tepat. Nah, cara ini penting banget teman-temanku. Beritahu kepada kami orang tua hal-hal itu. Dan kalau ayah ibumu juga nggak mau melakukannya, minta kepada mereka begini, satu kalimat. Papa mama, aku tahu kalian belum mengerti apa yang kupikirkan, tapi boleh nggak percaya padaku bahwa aku melakukan yang benar. Tapi, ada tapinya nih, ada tapinya. Kau jangan cari alasan untuk kemudian sembarangan dengan hidupmu dengan kalimat tadi. Boleh nggak percaya pada saya bahwa saya melakukan yang benar, itu hanya untuk pembenaran gitu. Contoh menarik, terjadi dalam kehidupan anakku Jehian. Jehian kan di ITB. Ketika di ITB, di semester awal dia udah mengatakan termodinamika 2 susah. Aku tahu itu susah. Sekalipun saya adalah masuk dalam jurusan itu, saya tahu itu susah. Tapi kan di awal semester dia udah ngomong nih. Susah, Pak. Saya langsung memahami anakku, saya berkata begini. Engkau tidak mengatakan itu supaya engkau tidak lulus dan aku langsung paham kan? Saya bilang. Jadi ada pembenaran diri, engkau tidak akan bertarung. Lalu orang muda ini berkata, bukan Pak, bukan. Memang susah. Kelas sekarang ini Pak, setengah adalah angkatan yang lalu. Setengah. Dia mengatakan seperti itu. Tapi saya mengatakan padanya, nah, kalau kau pernah masuk ITB, engkau pasti bisa keluar dari ITB. Artinya apa sih? Kau pernah masuk. Kau pasti bisa keluar. Dan keluarnya pasti bukan karena engkau di Depak, tapi karena kau berhasil menyelesaikan S1-mu, saya berkata. Orang muda ini berkata begini, iya Pak, lihat sama-sama. Aku mendorongnya, aku meyakinkannya mengenai hal itu. Kenapa saya bisa yakin dengan dia, teman-temanku? Karena aku
melihat fakta laki-laki ini telah membuktikan kepadaku bahwa dia bertarung. Kau jangan minta ayah ibumu mengerti engkau, padahal engkau sendiri tidak bertanggung jawab dengan kata-katamu. Kapan kami akan percaya padamu sebagai anak kami yang bisa dipertanggungjawab ketika kamu memegang dan mewujudkan apa yang kamu katakan? Begitu Bro Andre. Kemute tadi. Jadi bicara bahwa memang kontennya sudah harus kita yakini itu sesuatu hal yang benar, kita bisa pertanggungjawabkan kebenarannya, terus kemudian pada waktu yang tepat, dengan caranya juga harus yang benar ya, baru orang tua akan terbuka gitu ya. Nah ini ya memang artinya butuh hikmat juga bagi teman-teman pemuda ya, pada waktu memang punya aspirasi, inspirasi yang pengen disalurkan, memang harus betul-betul tahu nih. Kalau kita belajar dari baru-baru ini kan kejadian nih, BMSI muncul dan juga ada dari buruh-buruh juga terkait dengan Omnibus Law nih ya. Itu kan ada aspirasi, inspirasi. Cuman ternyata banyak yang nggak tahu kontennya, nggak tahu yang benar. Yang penting protes duluan. Mungkin itu yang Bang Marujan tadi bilang ya nggak pas kalau kayak gitu caranya. Terus pakai anarki lagi. Nah caranya udah nggak benar, kontennya juga nggak benar. Bagaimana mau didengerin kira-kira gitu Bang ya? Jadi kalau berkaitan dengan, karena Bro sudah mengatakan RUU Cipta Kerja, saya sedikit menambahkan. Begini sebenarnya teman-temanku. Kalau engkau hidup sependek saya, 53 tahun, kau akan mengerti pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden selanjutnya sampai kepada Jokowi. Tahukah engkau teman-temanku, kalau engkau bicara seperti sekarang ini, di zaman Pak Soeharto, udah hilang langsung. Hilang. Jadi kau jangan bilang, wah ini pada zaman ini ada represi, ada satu tekanan luar biasa, nggak ada kebebasan. Enggak, nak. Kalau kau pada zaman sehidup seumur saya, engkau udah hilang. Dan nggak tahu kuburannya di mana. Maafkan, saya nggak mau mengatakan banyak lagi mengenai hal itu. Kau bisa search di Google sebagai search engine yang sangat tangguh hari ini, dan apa yang kau lihat di sana begitu banyak. Jadi teman-temanku, dalam hal ini orang-orang muda bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Mengedukasi banyak pihak. Kau kan bacanya lebih cepat dari buruh. Baca lebih cepat, kemudian pahami lebih dalam. Kemudian serang hoax. Hoax begitu banyak muncul di mana-mana. Engkau bisa menerangi kami, teman-temanku. Menerangi kami orang tua, menerangi para buruh, menerangi adik-adik kita. Lagian kenapa sih harus bakar-bakar? Bahkan kalau ada pemimpin pun menyuruh bakar, harusnya orang-orang muda berkata, itu milik saya kok, kenapa saya harus bakar? Emang siapa pemilik dikatakan fasilitas umum? Kita semua kan? Kenapa kita bakar milik kita? Kalau mereka mau bakar milik kita bersama-sama, permisi sama kita dong untuk bakar. Kan itu uang marrojahan juga tuh, bayar pajak itu. Saya bayar pajak, Pak Andri. Anak saya juga bayar pajak. Enak aja orang-orang itu membakar milik saya. Itu milik kita sama-sama. Jadi kalau kamu mau memberikan aspirasi, oke, lakukan itu. Main bakar. Bahkan kalau ada pemimpin hebat pun menyuruh bakar, tunggu dulu. Permisi dulu sama marrojahan, saya bayar bagian di situ. Saya jadi panas kalau ngomong kata-kata ini. Main bakar-bakar gitu. Emangnya bukan duit kita itu. Duit Indonesia itu kan. Permisi sama kami dong kalau mau bakar-bakar. Thank you, Andre. Menarik ini udah mulai tambah naik nih, seru nih, tambah seru nih. Tinggal memang, Bang, ini kan kita perlu sedikit ini dulu lah ya, agak rileks dikit lah. Gitu. Jadi ini saya kembalikan dulu nih ke MC. Kalau lihat dari rundown kan ada kuisnya dulu, terus kemudian baru nanti kita lanjut ke sesi kedua Q&A, di mana ini nanti akan dari para partisipan yang akan mengajukan pertanyaannya. Ini banyak hal yang kita sudah pelajari hari ini, terinspirasi, kebakar istilahnya tadi sama Bang Marjahan ini, value, prinsip-prinsip kehidupan yang bisa kita gunakan bukan hanya untuk diri kita, tapi itu akan bermanfaat, bernilai untuk masa depan, bukan hanya kita, tapi juga negeri kita, bangsa kita. Thank you banget. Silakan Arlin, take over. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri dan terima kasih Bapak Marojahan atas sesi talk show-nya.
Hidup bagaikan keping puzzle. Hidup itu satu kali, mati satu kali, mari kita berbuat sebaik-baiknya supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Mantap sekali, Pak. Kalau dilihat nih ya, sebenarnya moderator dan narasumbernya udah kelihatan akrab gitu ya sebenarnya. Iya, benar banget. Kelihatannya sih kayak udah sangat kenal dari kecil gitu ya. Kayak chemistry-nya itu udah dapet banget. Iya, panggilannya udah pakai abang ade gitu ya. Tapi teman-teman ya, bener banget kata Pak Andri, kita bakal ada sesi Q&A buat teman-teman yang udah contemplating dan penasaran. Cuman sebelum sesi Q&A ini, kita mau ada sesi break dulu. Jadi kuisnya ditiadakan, kita mau ada sesi break saja selama 5 menit. Untuk itu kalian bisa ke toilet atau mau nyemil-nyemil, silahkan. Kita kasih waktu 5 menit untuk kalian semua. Silahkan ya teman-teman. Oke, teman-teman. Break kita udah selesai nih. Sekarang kita ayo mulai persiapin lagi untuk sesi berikutnya. Kita persiapkan lagi diri kita. Boleh mulai lagi on cam-nya. Ayo kameranya boleh dinyalain lagi ya, teman-teman. Ya, sekarang kita mau memasuki sesi Q&A. Jadi tadi kan Bapak Marojahan sudah sharing tentang banyak hal nih. Sangat menarik ya pastinya sharingnya. Nah, kira-kira kalian tuh ada nggak yang ingin bertanya lagi kepada Pak Marojahan? Oke, selain itu, jika ada yang mau bertanya, teman-teman bisa langsung ditulis pertanyaannya di dalam Google Form yang bisa diakses linknya pada layar atau pada kolom chat yang sudah disediakan oleh panitia. Dengan demikian, kami akan mempersilakan kembali kepada Bapak Moderator, Bapak Andri untuk dapat memfasilitasi sesi ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Andri. Oke, thank you. Semoga tadi rehatnya betul-betul buat kita segar lagi ya untuk kita lanjut. Nih, saya percaya sih semakin seru nih karena pasti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman partisipan ini betul-betul sesuatu yang pengen diketahui. Bang, ada pertanyaan nih Bang. Gimana nih Bang Marojahan? Oke. Siap Bang ya. Ini pertanyaannya keren ini Bang. Aku bacain ya Bang ya. Ini pertanyaannya, halo Pak. Aku Jessica dari Unika Atmajaya. Cara mengatasi tantangan selama COVID untuk anak muda secara efektif bagaimana? Itu pertanyaannya. Cara mengatasi tantangan selama COVID untuk anak muda. Ini gimana caranya? Tantangannya, kalau belajar, kalau tantangan belajar daring gitu, buat aku sih, sekali lagi adalah seperti katakan, lead yourself. Pertama-tama itu kan. Kalau kamu bisa mengatur dirimu dengan baik, saya pikir masa COVID ini bukan hal yang terlalu besar untuk diatasi ya. Sebagai contoh, umpamanya anakku yang paling kecil, 13 tahun, betul memang dia akan kekurangan bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi hari ini saya justru bisa melihat dia bermain game dengan teman-temannya di waktu-waktu yang pas. Dahulu ketika tidak masa COVID, dia kehilangan teman justru. Kenapa kehilangan teman? Karena game memisahkan mereka. Ada kelompok-kelompok tertentu main game A. Dia tidak main. Karena dia tidak main, akhirnya dia tersingkir dari kelompok itu. Dengan saat ini, semua teman-temannya justru ingin main game, mendekatkan mereka, ada kerinduan gitu. Itu pertama-tama dari sosialisasi. Kalau yang kedua dari cara belajar, dia bangun lebih awal, kemudian dia siapkan dirinya, dan dia belajar. Jadi buat saya teman-temanku harusnya tidak menjadi masalah ini bagi kita. Kalau bagi kami pendeta, itu sedikit masalah. Bukan sedikit, banyak juga sih masalah. Contohnya kenapa? Kita kan biasa kan mengunjungi orang-orang kan, bicara hati ke hati kan. Itu masalah buat kami karena personal touch-nya penting banget. Touching itu penting banget bagi kami dalam menangani jemaat. Tapi bagi kamu adik-adikku juga memang aku tahu ada kesusahan juga di situ, tapi harusnya tantangan ini nggak seberat sehingga kamu tidak sanggup dikatakan mengatasinya. Ambil contoh lah, kalau anak yang kecil bisa mengatasinya, kenapa mahasiswa tidak? Gitu.
Jadi artinya memang balik lagi ya itu lead self-nya kita dulu ya. Jadi nggak jadikan situasi, kondisi, dan keadaan ini sebagai alasan untuk kita tidak berbuat, tapi malah jadikan itu sebagai alasan untuk kita berbuat lebih lagi. New Bahkan normal. sebenarnya nggak ada pandemi pun kita punya alasan kok. Iya. Jadi terlalu banyak alasan untuk kita buat untuk tidak, tapi tidak ada alasan satupun diantaranya yang sanggup membuat kau tidak melakukan apapun. Gitu. Betul, betul. Thank you Bang. Ini semoga Jess cukup tercerahkan, balik lagi loh ke diri sendiri. Ini ada lagi Bang, pertanyaan kedua nih Bang. Dari namanya Meta Tirta. Dari ini UPH nih, Tangerang. Pertanyaannya, mahasiswa dijuluki sebagai power of change, tetapi masih banyak mahasiswa yang apatis atau tidak peduli dengan kondisi lingkungan sekitar. Apa tanggapan Bapak dengan pemuda atau mahasiswa yang apatis? Lalu apa saran Bapak untuk kami sebagai teman-teman mahasiswa yang apatis tersebut? Waduh, begitu. Ya, saran saya adalah saya benci kamu dengan sikap itu. Marah banget saya. Gimana? Harusnya gimana Bang? Emang kamu bisa hidup sendirian di muka bumi? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa, ayo peduli dong. Yakinkan dirimu adik-adikku. Lihat ya, tidak ada perkembangan tanpa kebersamaan. Tidak ada perkembangan dikatakan tanpa pendalaman. Karena tidak ada perkembangan tanpa kebersamaan, gotong royong, atau kerjasama. Tidak ada perkembangan dikatakan tanpa pendalaman. Ayo, bangkitkan dalam dirimu kesadaran itu. Indonesia menunggumu, masa depan menunggumu. Ini kalimat saya kutip dari Bang Jehian. Dia bilang begini. Kalimat anak-anak muda sekarang keren-keren lah. Dia bilang begini, apa yang kamu sekarang itu bisa memberikan hal besar bagi kamu yang nanti. Tapi bisa juga begini, kamu yang sekarang, kamu telah mencuri dari kamu yang nanti. Nanti kamu bangga dengan dirimu, atau kamu sedih dengan dirimu, itu ditentukan sekarang. Jadi teman-temanku, mari. Kalau kamu apatis sekarang, itu kelak akan disesali karena kamu mencuri terlalu banyak dari masa depan. Yang kamu pada masa depan. Sedangkan kalau kau berlaku benar hari ini, memperhatikan sesamamu hari ini, kemudian satu sama lain dikatakan saling memperhatikan, kamu memberikan sumbangsi bagi masa depan kamu. Jadi teman-temanku, saya menantangmu, ayo. Aku marah banget kalau orang-orang muda mulai sembarangan hidupnya, nongkrong-nongkrong, ngerokok-ngerokok, kemudian kongko-kongko, yang lebih kaya sedikit, kemudian di kafe kemudian nggak ngapa-ngapain, ngobrol-ngobrol, 2-3 jam bicara cinta, nggak pernah pacaran. Itu menyedihkan gitu. Belum lagi ada beberapa orang rokoknya, oke, mereka bilang kita jangan merokok, tapi pakai apa tuh penggantinya? Vape. Vape. Dia pakai itu sambil tiup, terus saya kena sebagian asapnya itu. Kurang ajar anak muda saya pikir. Ayo, kamu jangan merampok dari masa depanmu. Lihat sama-sama, engkau bukan hanya merampok dari masa depanmu, engkau juga merampok dari Indonesia pada masa depan, kan? Yakinkan dirimu, Jepang yang sekarang telah membayar apa yang harus mereka bayar untuk masa depan sekarang ini. Berapa tahun lalu? 30 tahun lalu mereka bayar. Hari ini, kau bayar apa dikatakan 30 tahun mendatang? Kalau kau sembarangan dengan hidupmu hari ini. Silakan Pak Andre. Oke, ya. Jadi memang ada yang bilang gitu Bang ya. Siapa kita hari ini, apa yang kita tabur di masa lalu. Dan siapa kita di masa depan, karena apa yang kita tabur hari ini. Kira-kira gitu Bang ya. Nah, kaitan dengan ini tadi, apatis-apatisan ini tadi, kalau kita mau berkontribusi, kalau kita mau untuk memberikan dampak gitu. Apa memang harus istilahnya terjun langsung ke lapangan atau bisa cara-cara yang lain, Bang? Ini contohnya misalnya nih kan kemarin ini mahasiswa-mahasiswa kan banyak yang demo. Apakah memang harus caranya turun ke jalan demo baru namanya itu nggak apatis? Kalau kau demo dan pengertian kau demo, aku sih setuju aja. Tapi persoalannya gini loh. Apakah pemerintah kita maling? Itu pertama. Apakah pemerintah kita maling? Yang kedua, apakah pemerintah kita itu berpikir parsial? Artinya hanya kelompoknya sendiri, memikirkan hanya kotanya sendiri.
atau hanya memikirkan keluarganya sendiri. Kalau dia bukan maling, kalau dia memikirkan Indonesia, kemudian fakta di lapangan berkata, terbangunlah seluruh Indonesia walaupun tidak sempurna, saya tahu, terbangunlah Indonesia. Maka sekarang boleh nggak? Berikan ruang sedikit bagi hatimu, bagi pikiranmu, dalam wawasanmu, untuk menerima kekurangan dari apa yang mereka putuskan. Tidak sempurna memang keputusan itu. Tapi minimal ada sesuatu yang besar yang sudah terjadi sehingga engkau menahan dirimu untuk tidak berlaku sembarangan dengan orang-orang yang telah berjuang bagi Indonesia. Kasihan kan? Memangnya numpang tanya adik-adikku, memangnya para pemimpin kita ini tidak kelelahan kah memikirkan Indonesia? Kelelahan kan? Engkau akan tiba saatnya akan menjadi kelelahan karena kau akan menggantikan kami semua sebagai orang-orang yang lebih tua. Akan tiba saatnya. Boleh nggak menghargai kelelahan ini? Mereka bukan maling. Mereka tidak berpikir terkotak-kotak atau kelompoknya sendiri. Kita melihat di lapangan begitu banyak yang terjadi, perbaikan di sana-sini. Tahan dirimu, memberikan ruang dalam dirimu bagi kelemahan yang terjadi. Lagian gini teman-temanku, kalau protesmu sesuatu yang besar, yang bagus banget, semua kita akan bicara hal yang sama. Tahun 98 terjadi goncangan oleh mahasiswa. Hari itu mahasiswa sangat dihormati, semua masyarakat menghormati mahasiswa. Kenapa? Dibilang mahasiswa keren banget. Tapi hari ini, bandingkan itu bersama-sama temanku. Dan lagian, seperti Pak Andi tadi katakan, apakah harus turun di lapangan? Saya pikir juga tidak. Kalau kau dengan tegas mengkritisi apa yang kurang dikatakan dari pemerintah kita, dengan tulisan-tulisan, dengan gagasan-gagasan, dengan tweet di Twitter, bukan kalimat sembarang ngomong, karena Twitter namanya kan, boleh sembarang ngomong kan? Kan berkicau. Dan semua orang yang berkicau, kalau burung berkicau aku suka mendengarnya, tapi kalau orang-orang muda berkicau di Twitter, aku bilang bikin pusing orang muda. Tapi kalau kau berkata melakukannya dengan tajam teman-temanku, karena kau memahami situasi kondisi, saya pikir mari kita lakukan itu bersama-sama. Yes. Lakukan bersama-sama dengan cara-cara yang memang juga sesuai ya Bang ya. Ya. Tadi itu menarik tuh dengan memberikan aspirasi-aspirasi melalui tulisan-tulisan. Ini anak-anak UPH nih mungkin sedikit promosi juga. Mereka yang concern dengan ini nggak apatis loh Bang. Mereka bahkan rencananya mau buat semacam kajian-kajian yang kemudian nanti hasil kajiannya mau disampaikan kepada pemerintah. Kalau yang gitu keren nggak Bang tuh? Keren banget. Keren banget Bang ya. Jadi ada koridornya yang dibuat seperti sekarang ini. Anak-anak muda izinkan saya menyebutnya PSI lah. Ini anak-anak muda ini bukan garong. Saya hormat dengan mereka. Tapi siapa yang peduli dengan mereka itu? Kita berdoa, mendukung mereka, supaya kalau tiba saatnya mereka menjadi besar, bukan garong gitu. Karena orang-orang muda ini kan ketika usia sampai 26, kayaknya, waduh idealis. Sampai 30 masih idealis. Pas 31 jadi Los Angeles. Los Angeles maksudnya. Menjadi malaikat yang jatuh gitu. Nggak jadi apa-apa, maling juga gitu. Lalu kemudian orang berkata begini, memang jangan masuk politik, karena politik itu berdosa. Tidak, nak. Kau harus masuk ke politik. Kenapa? Karena politik muncul dari kata policy. Artinya apa? Politikus yang membuat policy untuk kehidupan Indonesia. Artinya apa? Masuk di situ. Engkau para jagoan dalam bidang akademik, saya harap kau berani masuk dalam dunia yang berat itu. Apakah politik berdosa? Tidak. Orangnya berdosa. Kau masuk ke sana untuk bertarung, memperbaiki policy yang terbaik, dan kita akan lihat Indonesia. Pak Andri, tahu nggak bro? Dengan kalimatmu tadi, kok saya berharap banyak dari kalian orang-orang muda yang hadir pada seminar ini. 10 tahun mendatang, saya harap saya masih hidup. Kalau saya masih hidup hari itu, saya akan melihat seorang bernama Arlen, Kathleen, Louis, Kesia memimpin Indonesia. 10 tahun mendatang. Mantap, amin. Itu dia yang kita harapkan semua nih. Para anak-anak muda yang akan menjadi pemimpin bagi masa depan bangsa dan membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi ya. Sehingga cita-cita perjuangan bangsa ini bisa kita capai bersama. Bang, ada pertanyaan lagi? Boleh Bang? Kita lanjut ya Bang ya.
Selamat pagi Pak. Ya, ini dari namanya Jessica Cindy Sumaila, Sekolah Dian Harapan Manado, dari Manado nih. Selamat pagi Pak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan justru bekerja untuk membantu keuangan keluarga karena dampak pandemi ini? Banyak juga yang tidak dapat belajar karena terbatas fasilitas untuk mengikuti pembelajaran online. Ini real banget memang situasi-situasi yang terjadi saat ini ya, karena dampak daripada COVID-19 ini kena sektor finansial, keuangan, ekonomi, sehingga memang ada yang sangat sulit untuk bisa melanjutkan studinya. Ya, banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan. Sehingga bagaimana nih? Apakah anak-anak ini harus istilahnya cari pendapatan, malah akhirnya mungkin nggak bisa punya kesempatan belajar. Juga dengan fasilitas-fasilitas yang terbatas, sehingga terbatas juga belajar online-nya. Terima kasih untuk adikku dari Dian Harapan. Kalau kau sekolah di Dian Harapan, pasti ekonomi keluargamu bagus. Ketika saya dulu di Jakarta, saya adalah pembicara untuk UPH dan Dian SPH seluruhnya. Termasuk juga Dian Harapan seluruhnya di Jakarta dan sekitarnya. Dan saya bersyukur bisa mengenal kampus ini. Dan sekolah ini termasuk pernah menawarkan kepada anak-anak saya beasiswa. Artinya, sekolah ini memperhatikan orang-orang yang secara ekonomi kurang. Dan kalau saya boleh melihat teman-temanku, saya menangisi kejadian ini untuk orang-orang muda yang nggak bisa sekolah karena pandemi ini. Tapi, izinkan saya memberikan kata tapi, saya punya keluarga yang secara ekonomi juga tidak mapan. Dalam keadaan ini mereka kesulitan. Tapi mereka tidak meninggalkan sekolah. Mereka kemudian ikut membuat ekonomi di rumah. Buat satu namanya mie apa itu ya? Mie olio oglio atau apa gitu. Saya kalau harus saya tidak salah mendengar. Olio oglio apa? Lidahku sih nggak cocok makan itu. Nggak cocok. Kenapa? Aku lebih cocok makan saksan, makanan Batak, daripada LAPO, lapo. Jadi saya lebih suka itu. Tapi lihat sama-sama adik-adikku. Dia lakukan itu di rumah. Kemudian dia gunakan HP mamanya untuk jualan. Kemudian dia bisa menjual dalam satu hari 40. Nah, kita tahu bersama-sama teori dagang. Kalau 40, berarti keuntungan kira-kira bisa setengah dari harga penjualan, kan? Nah, akhirnya dia bisa membantu ekonomi papa-mamanya tanpa meninggalkan sekolah. Tapi, karena kau adalah orang muda yang memikirkan orang-orang muda lain, kalau sampai ada orang-orang muda yang meninggalkan sekolah karena pandemi ini, buat saya, mari kita tangisi bersama-sama. Dan adikku yang dari Manado, aku membagikan pulsa kepada beberapa orang yang saya kenal. Karena saya memperhatikan, bukan karena saya kaya, tapi karena saya memperhatikan mereka, membagikan pulsa. Nah, boleh nggak kau juga ikut bersama-sama bagi pulsa kayak aku? Atau yang lain, belikan HP. Kalau ekonomi lebih bagus dari Pak Pendeta, boleh nggak bagikan HP kepada teman-teman? Pasti nggak semahal HP-mu pasti. Tapi kan ada HP yang 300.000 kan? Dan teman-temanku, saya memiliki HP di rumah beberapa, dan saya bersyukur pada Tuhan, HP yang tidak lagi saya gunakan, saya sharingkan kepada orang. Tadi saya katakan kepada Pak Andri, apa yang tidak saya gunakan di rumah, yang bisa digunakan orang lain, saya nggak pernah jual. Saya bagikan saja. Walaupun awal-awalnya susah bicara dengan ibu rumah tangga yang ekonominya jauh lebih jago dari saya, kan? Maksudnya perhitungannya kan, para perempuan itu kan jago-jago nih. Tapi saya mengingatkan istriku, ayolah sayang, kita udah punya kok. Tanpa ini pun kita masih hidup kok. Ya udah, kita bagilah kemudian HP itu kepada orang yang membutuhkan tanpa menjualnya gitu. Juga benda-benda lain. Pertama, mengurangi kapasitas rumah kami supaya tidak kepenuhan barang. Itu kan puji Tuhan banget tuh. Atau mengurangi lemari istriku kalau pakaian sudah terlalu banyak umpamanya. Atau pakaianku. Itu kira-kira adikku yang di Manado. Tapi saya mau memujimu untuk pertanyaanmu ya. Terima kasih memikirkan orang-orang yang putus sekolah.
Dan yang lain teman-temanku, kalau ada 324 orang sekarang masih bertahan dalam pertemuan ini, maka saya menantangmu teman-temanku. Dengan jumlah ini, many impossible things become possible things by you. Oleh karena kamu. Bayangkan saja kalau masing-masing kita hari ini mengumpulkan uang 10.000 dan buat saya tidak susah buat mengeluarkan 10.000, sudah bisa beli handphone 10 kita. Jadi kita tinggal sekarang bilang UPH. Dari UPH bilang hubungi orang-orang sekolah mana yang butuh handphone. Nanti kelompok ini yang menyalurkan 10 handphone karena masing-masing peserta memberikan 10.000. 10.000 doang loh. Menantang tadi perkataan Pak Andri tadi, gotong royong gitu. Keren banget. Persoalannya adalah kau mampu, mau tidak. Itu masalahnya. Jadi kemauan dulu ya, baru bicara tentang tindakan, kemampuan, gitu Bang ya. Ya, tapi memang mulai dari kepedulian tadi, dan saya juga sama Bang, saya senang sekali dengan pertanyaan dari Jessica ini yang peduli ya dengan orang-orang yang sedang mengalami dampak daripada COVID-19 ini ya, dan memang bagiannya kita dari apa yang ada pada kita, itu juga bisa kita berikan ya, sebagai wujud kasih kita, dan juga kepedulian, perhatian kita. Bang, pertanyaan berikutnya boleh, Bang? Ya. Ini Kita dari Kevin Giovanni Haryadi, ini UPH juga nih, Tangerang. Pertanyaannya, bertanya secara langsung nih. Ah, ini keren nih. Kevin mana nih, Kevin? Silakan Kevin, boleh bertanya secara langsung. Halo Kevin, mau ditanyain sendiri atau dibacakan oleh Kevin saya? Giovanni Haryadi. Langsung Kevin. Kevin Giovanni Haryadi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Andri Panjaitan selaku Director Student Life, dan kepada narasumber yang saya hormati juga Pak Marojan Sijabat selaku ayah dari Jerome. Jadi begini Pak, jadi yang pertanyaan saya adalah strategi efektif apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda? Apalagi minggu depan gitu kan kita memperingati Sumpah Pemuda begitu ya, dan juga di tengah pandemi saat ini, kira-kira menurut Pak Marojan sendiri strategi efektif apa sih yang bisa dilakukan untuk anak-anak muda gitu? Dimulai dari langkah awalnya dulu juga, Bu. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong di belakangmu ada Nihongo Mantapu saya lihat. Oh iya Pak, iya. Begini, soal itu saya adalah salah satu penggemar dari anak Bapak, yaitu Jerome. Dan ini ayahnya, nak. Kau juga penggemar, saya penggemarmu. Kenapa? Saya penggemar orang muda. Jadi kalau teman-temanku semua ada yang tidak punya fans, aku ini fans orang muda. Jadi saya mau ngefans sama kamu ya. Jadi Kevin, kamu punya fans bernama Rojan Sijabat ya. Iya. Terima kasih pertanyaanmu, Kevin. Lagi-lagi pertanyaannya akan memberikan jawaban yang berulang ya, Kevin. Kalau minimal gini, kamu kan sudah ada pertanyaan bagaimana memulai. Itu saya pikir pertanyaan itu pertama-tama sudah memulai itu kan? Kau bertanya sudah ada kepedulian di situ. Betul. Nah sekarang tinggal boleh nggak melangkah lebih lanjut? Ada panitia, kalau nggak salah panitia ada 39 nih. Berembuk dong. Boleh nggak kita buat langkah nyata daripada hasil leader talks ini? Langkah nyata. Tadi saya menantangmu hal kecil sebenarnya mengumpulkan 10.000. Kita pasti butuh orang untuk mengumpulkannya kan. Yang kedua umpamanya hubungi pihak lain. Itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang kita bisa buat mewujudkannya. Persoalannya sekarang, Kev, adalah kita jagoan seminar masalahnya. Kita jagoan seminar, kita jagoan ke gereja, jagoan ke tempat ibadah. Pas pulang, lihat ya, ini kesedihan seorang pendeta. Di gereja kayaknya merem-melek gitu, angkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Tapi keluar dari pintu gereja langsung berdosa gitu. Bahkan bawa mobil saja nggak sanggup menahan klaksonnya untuk tidak klakson. Padahal masih ngantri di antara jemaat gitu. Nah, jadi Kev,
boleh nggak hari ini ada kesadaran pada kita pertama-tama, kita bukan jagoan seminar. Aku mau deh ambil bagian Kathleen, ambil bagian Arlen. Untuk hal-hal yang kita bicarakan hari ini, ada langkah nyatanya dari pertemuan ini. Kecuali jangan-jangan UPH juga jagoan seminar gitu. Kalau kau juga jagoan seminar, harapanku agak sedih gitu. Kevin, yang pasti abangmu, Jehian sama Jerome, mengambil langkah konkret. Contohnya apa sih? Kemarin ada gempa bumi, langsung mereka siapkan sedikit dana, atau banyak dana sebenarnya menurut versi saya, lalu dikirim ke sana gitu. Jadi ada langkah-langkah nyata, mereka buat mamanya gini. Mereka sedang merancang, membuat satu beasiswa untuk teman-teman. Doakan supaya mereka sanggup melakukannya. Itu langkah nyata dari seminar-seminar yang mereka lakukan selama ini. Mereka lihat ada kebutuhan, lalu mereka siapkan bagaimana memenuhi kebutuhan, lalu mereka akan meng-hire orang-orang, men-sounding dulu pertama-tama, untuk bisa menolong dikatakan pemikiran mereka, lalu kemudian mereka mewujudkan itu dalam langkah yang senyata-nyatanya. Dan mereka tahu persis bahwa Indonesia memiliki banyak orang-orang pandai yang kemudian putus tidak kuliah karena tidak ada dana. Dan mereka berharap mereka punya platform untuk hal itu, untuk bisa mewujudkan teman-teman bisa kuliah di jenjang yang lebih hebat begitu. Thank you, Kevin. Terima kasih kembali, Pak. Oke, Kevin, sudah mantap ya? Sudah mantap sekali, Pak Andri. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Arigatou gozaimasu. Halo, Mas. Kata Oke. Bang Jerome, kalau ngomongnya jangan jelas-jelas. Ketahuan nanti bukan orang Jepang. Oh, gitu. Jadi ngomongnya harus, halo Mas, gitu. Mas. Iya, betul sekali. Baiklah, Bang, ini sebenarnya masih sangat banyak hal nih, menarik banget untuk kita bisa diskusikan bersama. Dan kita memang perlu tertib dengan apa yang sudah diatur lah oleh pihak panitia. Jadi mungkin untuk kesempatan kali ini diskusi kita dan tanya jawab kita. Makasih banget Bang Marujahan sudah kasih banyak pencerahan-pencerahan yang bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk melakukan banyak hal. Paling tidak catatan saya beberapa adalah pertama yang paling penting ini bicara tentang bagaimana kita menyadari keberadaan diri kita, bahwa kita itu adalah punya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dan punya tujuan kehidupan itu, sehingga bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita itu sesuai dengan tujuan. Dan kaitan dengan bersatu dan bangkit ini memang kita bersatu itu kalau sama-sama punya tujuan. Jadi artinya bagaimana tujuan kita sendiri dan tujuan teman-teman pemuda-pemuda yang lain adalah tujuan yang juga menuju ke arah yang sama, arah yang satu. Artinya ini bicara tujuan berbangsa dan bernegara kita. Itu membuat kita bersatu dan kemudian kita bisa bangkit. Tadi Bang Marojan bilang ya nggak hanya sekedar seminar-seminar, bangkit ini bicara tentang kita take action, mengambil sebuah tindakan. Bangkit berarti kita do something. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi kita punya banyak alasan untuk melakukan banyak hal. Harusnya seperti itu. Dan sekedar sedikit mau nyampaikan aja nih Bang, UPH juga tidak hanya seminar, sebetulnya kita juga banyak bertindak. Teman-teman BEM bergotong royong juga dengan teman-teman HMPS, HMF, bahkan bukan dari Lipo Village juga, dari kampus Medan, kampus Surabaya, gotong royong sama-sama. Kita juga memberikan support ya ke tenaga medis di rumah sakit, juga ke bencana. Baru saja kita memberikan bantuan melalui Wahana Visi Indonesia, World Vision, untuk mensupport korban dari bencana alam. Jadi saya pikir memang itulah anak muda yang sesungguhnya, dengan potensi, dengan talentanya, bersama-sama melakukan sesuatu, bangkit untuk memajukan bangsa kita ini. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari Leaders Talk X Pembebas kita kali ini. Semoga ini semua berguna dan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.